Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 162. Malam musim semi menarik, dan malam kota penjara surga sangat mempesona. Ada banyak orang di plaza, mereka datang dan pergi dalam arus tanpa akhir. Banyak remaja putra dan putri sedang bersenang-senang. Ekspresi riang dari para pemuda dan tawa keperakan dari gadis-gadis muda telah menambah kecemerlangan malam itu. Luli naik kereta Chief Steward Bai. Mereka tidak pergi ke kamar dagang surga penjara, namun, tetapi keluar kota. Kepala pejabat Bai telah menjelaskan bahwa Nyonya Yan sekarang berada di Gunung Bai Emperor, lokasi kompleks keluarga Bai. Dia bertemu dengan Luli di Gunung Bai Emperor adalah indikasi bahwa dia sangat menghargainya. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, tidak semua orang memenuhi syarat untuk memiliki akses ke Gunung Bai Emperor. Duduk di gerbong, Luli sedang tidak ingin melihat pemandangan yang indah di sekitarnya. Dia tersesat dalam pikiran yang mendalam. Matanya berkedip, tetapi tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Gunung Bai Emperor berada lebih dari 1 mil jauhnya di utara kota. Itu bisa dilihat dari gerbang kota utara. Gunung itu tidak tinggi, tetapi curam. Mencapai langit. Kereta itu diangkut oleh 2 kuda jantan, dan kecepatannya cepat. Pada waktu hanya untuk 1 dupa untuk membakar, mereka telah tiba di kaki gunung. Luli melihat dari jauh bahwa ada jalan setapak gunung curam yang berliku ke puncak. Dia bertanya dengan cemberut, kepala staf Bai, apakah kereta-kereta itu sulit untuk menempuh jalan yang curam? Tenangkan pikiranmu. Chief Steward Bai melihat ke belakang sambil tersenyum. Ada formasi teleportasi kecil di kaki gunung yang dapat membawa kamu langsung ke puncak. Jejak disediakan untuk para pelayan. Para tamu biasanya mengambil formasi teleportasi. Petik 2, petik 2. Luli memutar matanya. Apa yang akan memenuhi syarat sebagai keluarga yang kaya dan berkuasa? Yang seperti ini keluarga Bai. Mereka harus memiliki lebih banyak kristal Suan daripada yang bisa mereka habiskan jika mereka bisa membangun formasi teleportasi di luar halaman mereka sendiri. Mereka segera tiba di sebuah plaza kecil dengan mengambil rute resmi. Ada beberapa benteng batu di dekat alun-alun di mana sebenarnya ada formasi teleportasi kecil yang dijaga oleh beberapa prajurit. Chief Steward Bai mengambil Luli dari kereta. Dia menunjukkan tokennya dan mereka pergi ke formasi teleportasi. Seberkas cahaya putih melaju ke atas menuju langit. Luli melihat sinar cahaya putih yang kuat dan kemudian dia muncul di sebidang padang rumput. Dia melirik dan melihat kota penjara surga di kejauhan ke selatan. Tempat yang bagus. Luli tiba-tiba mengerti mengapa penjara orang tua surga memilih untuk mendirikan kompleks keluarga Bai di sini. Mereka bisa memiliki pandangan penuh tentang kota penjara surga di sini. Keluarga Bai seperti raja yang berdiri tinggi di atas masa. Mereka dapat mengendalikan setiap gerakan yang terjadi di kota di bawah ini. Di depan Luli ada benteng batu yang tertata dengan baik dan kuat. Ada begitu banyak dari mereka sehingga Luli tidak bisa melihat ujung jalan. Pohon-pohon di sekitarnya tumbuh subur, dan pemandangannya sangat indah. Kompleks dari penguasa Danau Pulau Seribu benar-benar luar biasa. Silakan lewat sini, Broterlu. Chief Steward Bai tidak menunjukkan Luli ke arah sekelompok benteng batu besar. Mereka pergi ke kiri sebagai gantinya, di mana tidak ada terlalu banyak benteng batu, melainkan sejumlah taman dengan bunga di dalamnya. Bunga-bunga bermekaran di musim semi. Cahaya bulan merembes ke tanah seperti air, menghasilkan pemandangan yang cukup menyenangkan bagi mata. Mereka akhirnya tiba di tempat tujuan setelah beberapa belokan. Itu adalah paviliun outdoor yang dibangun di tepi tebing. Melihat sekeliling dari dalam paviliun, orang bisa melihat pegunungan yang membentang di kejauhan dan kota-kota dan suku-suku. Pemandangan luas bisa membuat orang santai dan bahagia. Beberapa pelayan berdiri di paviliun terbuka di mana meja persegi diletakkan di tengah. Lilin-lilin menyala di paviliun, dan seorang wanita dengan congsam hitam dengan pola bunga putus-putus duduk di belakang meja dengan piala anggur di tangannya. Dia tidak memandang Luli, tetapi gunung-gunung jauh. Matanya yang berkilau, wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang memiliki pesona memancarkan semuanya membuat sulit bagi Luli untuk mengalihkan pandangannya. Wanita seperti apa yang memiliki pesona yang unik? Wanita menyukainya. Chief Steward Bai pergi setelah dia mengangguk pada Luli. Dia berjalan menuju paviliun luar. Dia terus menatap Nyonya Yan tanpa menyembunyikan gairah dan di matanya.
Dia menatap langsung pada Nyonya Yan seolah-olah dia menghargai permata yang paling indah di dunia. Ketika Luli mendekatinya, dia perlahan-lahan mengambil kembali tatapannya dari pegunungan. Dia berbalik dan dengan lembut tersenyum pada Luli. Apakah kamu menikmati apa yang kamu lihat? Tidak cukup, Luli berkata dengan jujur. Tanpa menunggu undangan Nyonya Yan, dia duduk berhadapan dengannya. Dia mengambil piala dan menuang anggur untuk dirinya sendiri. Dia berkata setelah dia menyesap angin lembut, keindahan yang Anda miliki adalah berkah dari surga. Hal-hal indah dimaksudkan untuk dinikmati dan dihargai. Saya telah melihat banyak wanita, tetapi Anda pasti yang paling cantik. Kata-kata Luli yang berani, dan agak kasar mengejutkan Nyonya Yan. Dia melihat lebih dekat pada Luli dan tertegun lagi ketika dia menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam temperamen Luli sejak terakhir kali dia melihatnya. Dia menjadi lebih stabil, percaya diri, dan sedikit mendominasi. Pemuda itu masih di masa mudanya. Masa kanak-kanaknya belum pudar, tetapi hanya dalam waktu 1 bulan, bagaimana dia menjadi begitu dewasa begitu cepat. Nyonya Yan menatapnya dengan mata baru. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pelayan untuk pergi. Dia memasang senyum fenomenal namun lembut dan berkata, Luli, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi aku punya julukan lain, Janda Hitam. Kamu telah datang ke pertemuan saya sendiri dan kamu bersikap kasar. Apakah kamu tidak takut bahwa Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk turun gunung Bai Emperor lagi? Petik 2. Janda Hitam. Luli terkejut. Nyonya Yan adalah seorang janda. Black Widow, mungkinkah banyak pria mati di tangannya? Dia mengangkat bahu dan berkata, seorang pria yang cantik sebelum kematian akan membuatnya menjadi romantis bahkan jika dia menjadi hantu. Jika aku bisa mati di tangan wanita yang sangat menarik sepertimu, itu akan menjadi kehormatan bagiku. Melihat tatapan bersemangat dari Luli, Nyonya Yan tanpa daya tersenyum, kamu benar-benar telah menjadi lebih berani. Luli tersenyum lembut dan tidak terlalu memikirkannya. Dia telah membuat marah Bai Sias Huang sekarang dan mempermalukan keluarga Bai. Sekarang, dia masih mengumpulkan keberanian untuk datang ke Gunung Bai Emperor sendirian. Tentu saja, dia berani. Status dan lingkungan dapat mengubah temperamen pria, dan budaya pria dapat mengubah kualitasnya. Setelah ia menjadi pemilik pulau dari Pulau Evil Darah dan Saint-Saint dari Qian Phoenix Rache dan Mammoth Rache, temperamen Luli mengalami perubahan secara diam-diam. Mungkin, karena dia juga tahu bahwa dia adalah murid keluarga Lu, keluarga yang memiliki 10 bloodline paling kuat dari Central Plains, dia menjadi percaya diri jauh di lubuk hati. Keluarga Bai kuat, tetapi masih hanya tuan kecil di Gurun Utara. Namun, Luli adalah murid keluarga Lu, salah satu penguasa dari Dataran Tengah. Dia adalah putra seorang pejuang rilem manusia sovereign manusia Lu Ren Huang tidak kurang. Bagaimana mungkin seorang murid keluarga Lu tidak menjadi agresif? Bagaimana mungkin putra seorang prajurit dari alam manusia berdaulat tidak memiliki karakter yang luhur dan pantang menyerah? Pertarungan di Dilong Tribe, malam hujan di Kabupaten Wuling, pertempuran berdarah di Pulau Jahat Darah, petualangan aneh di dunia kecil dan kegilaan di rumah lelang semuanya membantu Luli untuk tumbuh langkah demi langkah. Beberapa jenis energi secara bertahap bangkit kembali di kedalaman jiwa Luli. Peristiwa bahwa Patriark 7 kehilangan sejuta suan kristal membuat Luli jelas tentang satu hal. Jika dia tidak berurusan dengan hubungannya dengan keluarga Bai dengan baik, dia tidak bisa hidup nyaman di Danau Pulau Seribu. Oleh karena itu, ia memilih untuk pergi ke rumah lelang surga menghukum untuk mempermalukan Bai Sias Huang dan untuk datang ke sini ke Gunung Kaisar Bai. Dia siap mempertaruhkan segalanya. Dia telah memutuskan bahwa jika negosiasi itu berantakan, dia akan memimpin keluarga Liu ke dunia kecil. Karena dia memiliki cara untuk melarikan diri, mengapa dia menyerah pada keluarga Bai sekarang? Adapun jika dia bisa meninggalkan Gunung Bai Emperor, Luli tidak khawatir. Itu adalah hal yang sama yang dia percayai, jika keluarga Bai begitu picik, mereka tidak akan menjadi penguasa Danau Pulau Seribu. Dia telah memikirkan masalah ini ketika dia berada di kereta. Matanya cerah sekarang. Dia menatap wajah menawan Nyonya Yan dengan sangat bersemangat. Nyonya Yan diam beberapa saat. Dia memalingkan muka ke pegunungan yang jauh sambil perlahan-lahan mengucapkan beberapa kata, Luli, apakah kamu tahu mengapa aku mengundangmu ke sini hari ini? Mereka mulai berbisnis. Luli membuang sikap sembrononya. Dia berkata setelah beberapa pemikiran, saya tahu.
Anda ingin saya menyerah dan Anda masih ingin saya bekerja sama dengan Anda. Saya tidak berpikir kerja sama adalah yang penting. Menghasilkan adalah. Benar, Nyonya. Senyum Nyonya Yan menjadi lebih mengundang. Dia berbalik dan menatap mata Luli, apakah kamu akan menyerah? Untuk Bai Sias Huang, tidak. Luli menggelengkan kepalanya. Lalu dia bergerak mendekat ke Nyonya Yan dan berkata, untukmu, aku bisa memikirkannya. Bab 163. Nyonya Yan selalu tertarik pada Luli. Pertama kali mereka bertemu, Nyonya Yan ingin mencari jiwa Luli tetapi dia gagal. Pada saat itu, dia tahu jiwa Luli berbeda dari orang kebanyakan atau dia memiliki harta langka dengannya. Kemudian, dia meminta kepala pejabat Bai untuk memeriksa identitas Luli hanya untuk mengungkapkan rahasia. Dia curiga bahwa Luli adalah putra Lu Ren Huang. Sayang sekali, Luli tidak membangunkan King Kong Bloodline yang membuatnya ragu akan fakta itu. Kemudian, dia mengatur agar Ming Yu menyelamatkan Luli dari masalah sebagai pertunjukan. Ming Yu berlutut dan mengakui Luli sebagai tuan muda. Dia ingin melihat apakah Luli benar-benar putra Lu Ren Huang melalui ini. Yang telah dibilang, hasilnya mengecewakan. Luli bukanlah putra Lu Ren Huang, secara mengejutkan. Ming Yu memiliki jimat jade dari Lu Ren Huang yang tidak menyala. Dia telah memeriksa jimat batu giok itu dengan kekuatan psikisnya dan yakin bahwa itu memang milik keluarga besar. Lu Ren Huang pernah benar-benar menginjakkan kaki di Danau Pulau Seribu. Dia tidak pernah bertemu dengannya secara langsung. Namun, memang benar bahwa Ming Yu berhutang kepada Lu Ren Huang. Karena Ming Yu memastikan bahwa Luli bukan putra Lu Ren Huang, itu pasti benar. Semakin banyak harapan, semakin banyak kekecewaan. Nyonya Yan dalam suasana hati yang buruk sejak dia kembali. Kepala Steward Bai meminta instruksi bagaimana memperlakukan Luli. Dia bahkan menjadi marah. Itu sebabnya dia menurunkan harga ketika Liu Yi pergi untuk menjual buah caterpillar darah. Itu juga menjelaskan perubahan mendadak dalam sikap kepala pejabat Bai. Sejak hari itu, Nyonya Yan kehilangan perhatiannya pada masalah ini dengan Luli sampai malam ini ketika Luli muncul di kota penjara surga. Luli pergi ke rumah lelang lain karena dendam yang menyebabkan rasa ingin tahu Nyonya Yan. Apa yang terjadi kemudian mengejutkannya. Topeng hantu misterius, cincin interspatial, harta berharga senilai 20 juta kristal Suan dan membuang kristal Suan seperti tanah dengan cara yang gila. Semuanya membuat Luli lebih misterius. Itu telah membangkitkan kembali rasa ingin tahu dan minat Nyonya Yan pada pemuda itu. Itu telah menyebabkan pertemuan di Gunung Bai Emperor malam ini. 20 juta kristal Suan itu bukan masalah besar. Yang sedang berkata, Luli lahir di sebuah suku kecil dan dia diintimidasi sejak dia masih kecil. Dia begitu improvisasi sehingga dia harus menarik peti mati. Ketika keluarga Liu datang ke Danau Pulau Seribu, keluarga Liu miskin. Keluarga Liu baru saja mengambil Pulau Jahat Darah dengan banyak hal yang masih harus dilakukan. Di mana Luli mendapatkan kristal Suan untuk membeli cincin interspatial? Di mana dia mendapatkan topeng hantu? Mengapa Bongkok Tian tiba-tiba membuat terobosan? Harta apa yang digunakan Luli sebagai jaminan untuk mendapatkan 20 juta kristal Suan? Dia? Apakah dia putra Lu Ren Huang atau tidak? Nyonya Yan sangat ingin mengetahuinya. Dia ingin membangun semacam hubungan dengan pemuda ini dan menyelesaikan perselisihan antara dia dan Bai Sias Huang. Karena itu, dia bertanya apakah Luli akan menyerah. Dia tidak pernah berharap mendapat jawaban seperti ini. Dia menemukan jawabannya lucu dan menyebalkan. Pria muda itu berani dalam ekstrim. Dia telah menggodanya lagi dan lagi. Apakah dia punya ide keliru bahwa julukannya tentang janda hitam hanya digunakan untuk mengintimidasi orang? Dia menyingkirkan senyumnya dan dengan serius berkata, Luli, aku memiliki 3 syarat. Jika kamu bisa menyetujuinya, kita bisa menghapus semua perasaan dendam di antara kita sebelumnya. Kamu akan menjadi teman keluarga Bai mulai sekarang. Petik 2. Luli mengguncang piala dan dengan santai berkata, kamu memiliki perhatian penuh saya. Nyonya Yan mengusulkan, pertama, Anda menjual api perilusit Ganoderma dan Netherworld Roots secara eksklusif kepada kami. Kami akan membelinya dengan harga satuan 20.000 Suan kristal. Luli melakukan beberapa perhitungan. Harganya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sebagai contoh, dia telah membawa 40 tanaman saat ini yang akan bernilai 800.000 kristal Suan. Itu bukan harga yang buruk untuk kerja sama jangka panjang.
Luli tidak langsung mengatakan ya. Dia bertanya, apa yang kedua? Kedua, katakan padaku apa yang kamu gunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan 20 juta kristal Suan. Dari mana kamu mendapatkannya? Nyonya Yan menatap cincin di tangan Luli dan dengan lembut tersenyum, tenang, aku hanya ingin tahu. Aku tidak tertarik mengambil harta itu darimu. Luli terdiam sesaat, lalu dia menjawab dengan jujur, aku diberi kesempatan beruntung secara tak terduga. Aku tidak bisa membiarkanmu tahu tentang itu, tapi aku bisa memberitahumu apa benda itu. Itu adalah buah ular surga. Kesempatan beruntung. Nyonya Yan terus menatap mata Luli. Dia yakin bahwa dia tidak berbohong. Jadi dia mengangguk. Tampaknya Luli memiliki semacam petualangan baru-baru ini. Dengan kata lain, barang-barang itu tidak ditinggalkan oleh Lu Renhuang. Nyonya Yan agak kecewa. Dia memikirkannya dan melanjutkan, Luli, aku telah melihat beberapa informasi tentang kamu. Aku menemukan bahwa ayahmu adalah sepotong misteri. Dia mungkin memiliki beberapa hubungan yang kuat. Apakah kamu ingin aku membantu kamu melihat ke dalam itu? Sementara dia berbicara, Nyonya Yan tidak pernah memalingkan muka atau mata Luli. Mata Luli berbinar. Dia dengan serius berkata, terima kasih Nyonya. Terakhir kali, Ming Yu memanggil saya Tuan Muda. Saya juga berspekulasi bahwa ada sesuatu yang lebih pada identitas saya. Bisakah saya benar-benar menjadi murid keluarga Lu dari Dataran Tengah? Bagaimana kalau, Nyonya, bisakah Anda mengirim seseorang ke Central Plains untuk saya? Jika saya benar-benar seorang murid keluarga Lu, akan ada hadiah besar di masa depan. Petik 2. Kata-kata Luli dipenuhi dengan kebenaran dan kebohongan, tetapi gairah di matanya tidak bisa berbohong. Dia benar-benar ingin Nyonya Yan mengirim seseorang ke Central Plains. Jika keluarga Lu bisa mengirim seseorang keluar, dia bisa menyelamatkan ayahnya. Kemudian dia bisa mengungkapkan identitasnya di siang hari bolong. Kamu berharap, Nyonya Yan memutar matanya. Pesonanya secara alami menarik, tetapi ia menjadi tidak terlalu ragu. Jadi Luli tidak boleh menjadi putra Lu Renhuang. Bertanya-tanya ke keluarga Lu di Dataran Tengah. Dia tidak pernah mempertimbangkan hal itu. Untuk mencapai Central Plains, seseorang harus mengambil formasi teleportasi di salah satu dari 3 kota kerajaan atau menggunakan kereta kuno atau kapal besi. Nyonya Yan tidak begitu besar sehingga dia bisa menggunakan formasi teleportasi besar dari 3 kota kerajaan. Itu bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menggunakan kereta kuno atau kapal besi. Dataran Tengah benar-benar jauh. Perjalanan itu tidak akan damai. Dataran Tengah kali lebih besar dari Gurun Utara. Akan sulit menemukan keluarga Lu bahkan jika anak buahnya bisa sampai ke Central Plains. Paling-paling, jika anak buahnya bisa menemukan keluarga Lu dengan mudah, akankah keluarga Lu membuka gerbang mereka? Nyonya Yan langsung mengesampingkan pertanyaan itu. Dia merenung sejenak dan menyebutkan syarat ketiganya, Luli, syarat ketiga. Dalam waktu 1 bulan, kamu harus pergi ke makam Raja Naga dengan Suang Er. Jika kamu setuju dengan kondisi pertama dan yang ini, saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada yang akan membuat hal-hal sulit untuk Anda lagi mulai sekarang. Petik 2. Tunggu, Luli merasa ada sesuatu yang salah. Dia melambaikan tangannya dan berkata, seorang prajurit lebih memilih kematian daripada penghinaan. Aku baru saja bilang, aku bisa menyerah padamu tapi sama sekali tidak untuk Bai Sias Huang. Menyuruhnya pergi ke makam Raja Naga dengan Bai Sias Huang jelas membiarkan Bai Sias Huang menyiksanya. Apa yang akan dia lakukan dengan Bai Sias Huang dengan kekuatan menyedihkannya? Untuk menjadi pelayannya, tendangan sampingnya, atau kesetnya? Ada apa dengan emosimu? Nyonya Yan menatap Luli dan berkata, aku ingin kamu pergi dengan Suang Er untuk melindunginya agar tidak menjadi keset. Apakah kamu sedang bercanda? Luli memutar matanya. Dia adalah seorang prajurit di tahap terakhir dari alam lautan roh. Dia melindungi seorang prajurit di panggung tengah alam laut roh yang memiliki garis darah 7 peringkat. Apakah Nyonya Yan mabuk? Selain itu, ada begitu banyak prajurit yang kuat di keluarga Bai. Mereka memiliki pembangkit tenaga listrik di alam roda takdir dan bahkan alam abadi. Mengapa beberapa prajurit yang tidak penting seperti dia diminta menjadi pengawal? Saya tidak bercanda. Petik 2. Nyonya Yan dengan serius mengatakan, makam Raja Naga berbeda. Prajurit yang lebih tua dari 20 tahun tidak dapat masuk. Suang Er berada di alam yang cukup bagus dan garis keturunannya juga merupakan yang berpangkat tinggi. Namun, pengalamannya dalam pertempuran hampir tidak ada.
Tentu saja, kali ini keluarga akan mengirim tim murid yang lebih muda dari 20. Aku ingin kau pergi untuk berjaga-jaga. Petik 2. Aku akan mendamaikan perselisihanmu dengan Suang Er sendiri. Aku berjanji padamu kali ini, Suang Er tidak akan memberimu masalah. Kamu hanya perlu pergi bersamanya dan melindungi keselamatannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Petik 2. Kali ini, murid elit muda dari semua keluarga kelas 5 Gurun Utara akan berpartisipasi dalam kompetisi ini di makam Raja Naga. Juga, semua harta yang kamu dapatkan di sana akan menjadi milikmu untuk disimpan. Makam Raja Naga, Luli menganggap nama itu familiar. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, kereta kuno emas kejam itu di pelelangan, sepertinya itu yang diberikan Raja Naga kepada putrinya. Makam Raja Naga itu milik Raja Naga. Iya nih, Nyonya Yan mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, The Origin Blood Essence yang kamu beli dengan 20 juta juga datang dari sana. Begitu juga item terakhir Heaven Swan Artifact. Mereka semua berharga dari makam Raja Naga. Bab 164. Dalam sejarah baru-baru ini, tidak ada prajurit dari alam manusia berdaulat yang muncul di Gurun Utara. Itu tidak berarti bahwa tidak ada sejarah. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, seorang tuan yang tiada taraf muncul, Long I Tianxing, Raja Naga. Itu adalah satu-satunya tuan yang menyebut dirinya raja di Gurun Utara dalam sejarah 10.000 tahun. Dia menyatukan Gurun Utara dan mendirikan Kekaisaran Gurun Utara. Dia mendominasi Gurun Utara selama 3.000 tahun. Dengan memalukan, ketika Long Tianxing mendekati akhir hidupnya, tidak ada prajurit dari keluarga panjang yang mencapai alam manusia yang berdaulat. Dalam hidupnya, Long Emperor adalah tirani dan ia memiliki musuh yang tak ada habisnya. Setelah Long Tianxing meninggal, keluarga panjang dihancurkan oleh pasukan sekutu banyak keluarga. Kekaisaran Gurun Utara runtuh, dan Gurun Utara memasuki era pejuang yang kuat berjuang untuk supremasi yang berlanjut hari ini. Mungkin Long Tianxing tahu bahwa dia telah memusuhi terlalu banyak orang sehingga dia menemukan dirinya makam sebelum kematiannya. Dia banyak berinvestasi dalam membangun makam ini. Dia membunuh semua orang yang mengerjakannya sebelum dia mati. Makam Raja Naga adalah misteri selama ini. Banyak keluarga ingin melihatnya selama ribuan tahun. Long Tianxing memiliki sifat yang kejam, dia membunuh begitu banyak keluarga dan menjarah banyak harta. Namun, ketika pasukan sekutu memusnahkan keluarga panjang, mereka menyadari banyak harta berharga yang hilang. Tak perlu dikatakan, mereka semua di makam Raja Naga. 2 bulan lalu, makam Raja Naga akhirnya muncul, di tempat yang tidak ada yang diharapkan, tebing penyucian. Tebing api penyucian terletak di sebelah utara Danau Pulau Seribu. Tebing adalah tempat Raja Naga mengeksekusi para tahanan yang dihukum. Banyak tahanan terpidana mati diseret ke sini, dibunuh dan dilemparkan ke danau untuk memberi makan binatang suan. Itulah mengapa itu disebut tebing api penyucian. Terlalu banyak orang yang terbunuh di sini. Mayat-mayat dibuang ke dalam air sepanjang tahun. Banyak binatang suan berkumpul di sekitar danau di bawah tebing. Batu-batu di sini tercemar merah oleh darah, dan bau darah yang kuat bisa dirasakan dari kejauhan. Karena itu, selama ribuan tahun, hampir tidak ada orang yang dekat dengan tempat itu. Tidak ada yang berpikir bahwa Raja Naga telah membangun makamnya sendiri di tebing api penyucian. Itulah sebabnya makam Raja Naga tidak ditemukan untuk waktu yang lama. 2 bulan yang lalu, keluarga tingkat ketiga dari Danau Pulau Seribu mengejar musuh dan mereka sampai di tebing api penyucian. Musuh yang tak terduga itu mencapai alam kolam jiwa pada saat kritis hidup dan mati. Perkelahian besar pecah di bawah tebing api penyucian. Pada akhirnya, ketika ia melepaskan energi suannya secara eksternal, ia secara tidak sengaja menabrak dinding tebing api penyucian. Itulah bagaimana pintu masuk ke makam Raja Naga tidak sengaja terungkap. Keluarga itu segera mengirim seseorang ke sana untuk menyelidiki. Mereka menemukan formasi penghambatan yang kuat di pintu masuk, dan banyak prajurit yang kuat tidak bisa masuk. Sebaliknya, seorang tuan muda keluarga pergi ke sana dan dengan mudah masuk. Tuan muda itu berkeliling di dalam dan membawa keluar 3 harta, 1 kereta emas valet, vas dengan esens darah asal di dalamnya, dan artefak kelas suan surga. Pertarungan menyebabkan perhatian dari pasukan terdekat. Kata-kata makam Raja Naga segera menyebar. Keluarga Bai mengirim seseorang untuk memeriksa dan memverifikasi bahwa itu adalah makam Raja Naga yang legendaris. Yang telah dibilang, masalahnya pasti sampai di telinga keluarga di luar Danau Pulau Seribu.
Kebetulan bahwa makam Raja Naga berada di tebing api penyucian, di tepi danau. Jadi masalah itu menyusahkan. Keluarga Bai tidak bisa mendeklarasikan sisi danau seperti dalam lingkup pengaruhnya dan Heaven Martial Kingdom tidak bisa mengatakan itu bukan di Danau Pulau Seribu, juga. Banyak keluarga menempatkan pasukan di sana. Setelah mereka berdebat bolak-balik, tidak ada yang bisa menang. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa sebulan kemudian, semua pasukan bisa mengirim prajurit. Siapa yang bisa mendapatkan harta karun di dalam semua tergantung pada kemampuan mereka. Semua keluarga mencoba memeriksanya. Mereka menemukan sesuatu. Formasi penghambatan terlalu kuat. Mungkin Raja Naga yang mengaturnya sendiri. Satu-satunya orang yang bisa masuk adalah anak muda yang berusia di bawah 20 tahun. Jika seseorang mencoba memaksa masuk, makam Raja Naga akan meledak dan berubah menjadi abu. Keluarga berspekulasi bahwa ini adalah tindakan sengaja Raja Naga. Dia ingin menemukan keturunan untuk mewarisi ajarannya. Nyonya Yan menjelaskan. Kata-kata terakhirnya membuat mata Luli berbinar. Apakah itu berarti bahwa siapapun yang masuk memiliki peluang? Raja Naga, tuan tanah yang tak tertandingi dari gurun utara 10.000 tahun yang lalu. Berapa banyak kekayaan yang dimilikinya? Berapa banyak harta? Seseorang masuk secara acak dan dengan mudah mendapatkan kereta valet emas, tetesan darah esensial asli dan artefak surga tingkat Suan. Jika seseorang bisa mendapatkan warisan Raja Naga, berapa banyak harta yang akan didapatnya? Berapa banyak kekayaan? Berapa banyak keterampilan Suan yang kuat? Luli hanya memiliki skill Rolling Thunder Suan sekarang. Dia berharap bisa belajar lebih banyak, tetapi banyak keterampilan Suan tingkat tinggi tidak bisa dibeli. Yang digunakan untuk melayani sebagai harta rumah tangga oleh banyak keluarga. Bagaimana mereka bisa menjual itu? Semua keterampilan Suan yang bisa dibeli adalah yang berpangkat rendah. Luli telah fokus menerobos ke dunia baru, jadi dia tidak repot-repot membuang waktu untuk ini. Kali ini, dia datang ke Pulau Penjara Surga, dan hasil yang paling diinginkan dari Luli adalah untuk mendamaikan perselisihannya dengan keluarga Bai. Jika itu tidak bisa terjadi, dia harus membawa keluarga Liu dan memasuki dunia kecil untuk berkultivasi. Jika penguasa Danau Pulau Seribu memiliki pikiran untuk melawan suatu kekuatan, maka kekuatan itu, tidak peduli yang mana itu, hanya bisa menunggu ajalnya. Keluarga Bai tidak akan meninggalkan jejak dan mereka akan menghancurkan kekuatan seperti itu secara diam-diam. 1 juta Suan kristal dirampok dari Patriark 7, tak perlu dikatakan, adalah oleh seseorang yang dikirim oleh Bai Sias Huang. Begitu Luli memasuki rumah lelang, Bai Sias Huang datang dan dengan paksa mendapatkan produknya dengan harga murah. Luli tidak dapat menemukan bukti permainan busuk. Jadi, Luli tidak menolak Nyonya Yan ingin berbicara dengannya. 3 syarat itu tidak melewati batas. Kondisi kedua sudah terpenuhi. Dia bisa menjual api perilusit Ganoderma dan Netherworld Roots secara eksklusif ke kamar dagang surga penjara. Itu adalah yang ketiga yang menunggu pembahasan lebih lanjut. Luli memikirkannya dan berkata, aku baik-baik saja dengan kondisi pertama dan ketiga juga. Tapi aku ingin mengatakan, jika Lady Suang atau tuan muda lainnya dan ladies menempatkanku dalam posisi yang sulit, aku akan segera pergi. Tidak masalah. Kesepakatan. Tanpa banyak berpikir, Nyonya Yan mengangguk ya. Aku akan berbicara dengan orang-orang yang akan pergi. Aku tidak akan membiarkan mereka menemukanmu dengan sengaja. Tentu saja, mereka tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Kamu harus mentolerir itu. Janji adalah janji kalau begitu. Luli mengulurkan tangannya, ingin menyegel kesepakatan dengan Nyonya Yan dengan memberinya 5 tinggi. Nyonya Yan memutar matanya ke arah Luli, berpikir bahwa pemuda itu semakin bertubuh. Dia sekarang ingin mengatasi perasaan di atas papan. Nyonya Yan menepuk tangan Luli dengan tangannya selembut batu giok. Luli merasa dia menyentuh Nefrite. Perasaan itu indah, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Luli bangkit dan berjalan keluar. Dia berbalik setelah turun dari paviliun luar dan berkata, Nyonya Yan, sekarang sudah malam. Istirahatlah. Selamat tinggal. Nyonya Yan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Chief Steward Bai berjalan diam-diam. Dia membawa Luli ke formasi teleportasi dan mengatur seseorang untuk mengawalnya kembali ke kota penjara surga. Chief Steward Bai tidak melihat Luli secara langsung. Setelah Luli dipindahkan ke kaki gunung, kepala pejabat Bai kembali ke paviliun luar. Dia bertanya dengan bingung, Nyonya, mengapa Anda memperlakukannya dengan sangat baik secara tiba-tiba?
Apakah dia benar-benar putra Lu Renhuang? Aku tidak yakin apakah dia benar-benar putra Lu Renhuang. Nyonya Yan tersenyum ringan. Dia mengambil teguk dari piala anggur dan berkata, tapi dia adalah seekor naga yang tidak aktif di dalam jurang yang dalam. Suatu hari, dia mungkin melambung ke langit. Jadi, aku telah berubah pikiran dan ingin berteman dengannya. Lalu mengapa kamu ingin mengirimnya ke makam Raja Naga? Kamu tahu seperti apa Lady Suang? Kepala pejabat Bai mendesah ringan dan berkata, mungkin pemuda itu tidak bisa kembali jika dia pergi ke makam naga. Raja dengan Lady Suang. Petik 2. Kita bisa tahu apakah dia adalah naga asli atau hanya ular dari kunjungannya ke makam Raja Naga. Nyonya Yan melihat ke utara dan berkata, akan ada banyak bakat yang dikumpulkan di sini dari seluruh gurun utara kali ini. Semua keluarga besar akan mengirimkan murid jenius tingkat atas mereka. Jika Luli bisa mendapatkan tangannya beberapa harta dengan kerumunan di sekelilingnya, maka dia adalah naga sejati. Naga sejati ditakdirkan untuk bangkit dengan cepat. Dia layak untuk persahabatan kita. Jika tidak, maka dia bisa menjaga perusahaan Raja Naga. Aku mengerti, Nyonya. Chief Steward Bai mengangguk. Penampilan Luli di rumah lelang malam ini telah membuat Nyonya Yan menatapnya dengan mata baru. Namun, Nyonya Yan masih ingin menguji Luli. Makam Raja Naga adalah tempat terbaik untuk ujian. Jika Luli bisa lulus ujian, dia bisa mendapatkan persahabatan Nyonya Yan. Jika tidak, dia akan mati. Bab 165. Ketika Luli kembali ke kedai minuman di Heaven Prison City, Hun Shebektian dan Patriark Lu telah kembali untuk sementara waktu. Luli tidak banyak menjelaskan. Dia hanya mengatakan bahwa dia pergi ke Gunung Bai Emperor dan masalah dengan keluarga Bai diselesaikan. Melihat Luli sedang tidak ingin berbicara, Patriark Lu tidak banyak bertanya. Saat dia melihat Luli kembali ke kamarnya, Patriark Lu merasa Luli menjadi terlalu rumit untuk bisa dipahami. Pemuda malang yang dulu biasa menarik peti mati untuk keluarga Liu sekarang telah menjadi pelindung bagi keluarga itu. Dia penuh dengan udara misterius. Dia berani menantang seorang wanita muda dari keluarga Bai di rumah lelang, dan sekarang, dia bahkan bisa memasuki Gunung Bai Emperor dan menyelesaikan perselisihan dengan keluarga Bai dengan mudah. Keberuntungan adalah varian dan waktu telah berubah. Pejuang tamu keluarga Liu telah berubah menjadi pelindung dan tuan. Patriark Lu tidak senang dengan fakta ini. Sebaliknya, itu adalah cita-citanya bahwa Luli bisa tumbuh cepat semakin baik. Pria muda itu menjadi harapan bagi peremajaan keluarga Liu. Dari ini, Patriark Lu yakin. Luli tidak berkultivasi setelah dia kembali ke kamarnya. Dia duduk di sana, tenggelam dalam pikirannya. Dia ingin memikirkan beberapa hal. Namun, setelah beberapa saat, dia menyadari semakin dia mencoba, semakin bingung dia. Kepalanya ada di awan. Luli duduk di sana selama 1 jam penuh, lalu dia pergi dan mencuci muka. Dia telah memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Seperti yang dulu dia yakini, selama dia masih hidup, sisanya tidak masalah. Dia benar-benar menyingkirkan masalah Qian Phoenix Rache dan Mammoth Rache dari benaknya. Dia tidak peduli bahkan jika kedua ras memiliki skema besar. Dia juga tidak ingin khawatir tentang bagaimana pemikiran Nyonya Yan. Yang perlu dia lakukan adalah membuat dirinya lebih kuat dan lebih kuat. Luli mengeluarkan vas giok transparan. Dia mencurahkan suan energinya dan membuatnya melingkari vas giok. Tetesan esens darah asal mulai berenang di sana sekaligus. Gelombang ki dan energi yang kuat memenuhi ruangan. Dalam tubuh Luli, darahnya segera mulai berjatuhan dan bergulung-gulung saat tatapan perak keluar dari matanya. Naga perak di punggungnya juga bersinar dalam cahaya perak. Tubuhnya gemetaran, begitu pula jiwanya. Darah. Luli bergumam. Dia mendorong keinginan untuk mengkonsumsi darah sekarang dan menarik kembali energi suannya. Darah di vas giok berhenti bergerak dengan segera. Tubuh Luli kembali ke keadaan biasa. Luli menatap vas batu giok sejenak sementara pikirannya dipenuhi dengan banyak pikiran. Darah itu akan bermanfaat baginya. Tentang ini, Luli tidak ragu. Dikatakan, dia tidak berani mengkonsumsinya secara impulsif. Bagaimana jika darahnya beracun? Bagaimana jika darahnya begitu kuat sehingga tubuhnya akan meledak? Apa yang akan terjadi jika darah memiliki sifat api? Apakah dia akan mati terbakar hidup-hidup? Aku akan mencari beberapa bahan dan metode budidaya origin blood essence nanti dan mencobanya lagi. Luli memasukkan esens darah asal kembali ke cincin interspatial, menutup matanya dan mulai berkultivasi.
Karena dia telah berjanji pada Nyonya Yan bahwa dia akan pergi ke makam Raja Naga dalam sebulan, maka dia harus menyerahkannya. Dia sendiri rindu untuk pergi ke tanah yang diberkati dan mendapatkan warisan Raja Naga. Paling tidak, dia menginginkan beberapa harta. Perburuan harta karun kali ini di makam Raja Naga akan melihat konvergensi banyak jenius dan gek maverick dari semua keluarga besar di Gurun Utara. Berapa banyak prajurit yang kuat akan ada? Lu Li tidak tahu. Yang bisa dia katakan hanyalah perburuan ini akan berbahaya. Makam Raja Naga mungkin berubah menjadi makamnya sendiri jika dia tidak cukup berhati-hati. Mengingat bahwa semua jenius dan gek maverick dari semua keluarga akan berada di sini, itu berarti keluarga Yu juga disertakan. Tuan Yu membenci Lu Li sampai nyali. Jika Lord Yu diberitahu bahwa Lu Li akan berada di sana, tidak perlu dikatakan, ia akan memerintahkan para jenius dan geks hebat dari keluarga Yu untuk menemukan kesempatan dan menghabisi Lu Li. Bai Xias Huang berada di tahap tengah dari Soul Pond Realm, dari Bloodline peringkat ke-7. Wanita muda dengan seruling batu giok yang bertemu Lu Li di Frigid Cloud Mountain juga memiliki Bloodline tingkat ke-7. Dia harus berada di Realm Soul Pond juga. Dari semua jenius dan gek maverick yang pergi ke makam Raja Naga, ada kemungkinan akan ada banyak dari mereka di Soul Pond Realm. Siapapun dari mereka bisa membunuh Lu Li dengan mudah karena dia hanya pada tahap selanjutnya dari alam lautan roh. Jika dia tidak bisa menemukan cara untuk menjadi lebih kuat, perjalanan itu akan menjadi pertanda buruk baginya. Senjata. Dia membutuhkan senjata yang berguna dan bagus terlebih dahulu. His Mighty Heaven Halberd dihancurkan oleh Dami. Tanpa senjata yang berguna, kapasitas bertarungnya berkurang drastis. Hal kedua yang seharusnya dia miliki adalah keterampilan Suan. Dia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan satu atau dua keterampilan Suan yang kuat yang dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya. Nah, untuk Rana, dia bisa saja melupakannya. Tanpa Qian Phoenix Pellets, dia harus menghabiskan 10 tahun untuk mengolah ke puncak Spirit Sea Realm dari tahap selanjutnya dari dunia. Bahkan sekarang setelah dia memiliki pelet, itu masih akan memakan waktu 2 atau 3 bulan. Jika dia berhasil mencapai puncak alam lautan roh, itu masih tidak mudah untuk mencapai alam kolam jiwa. Dengan demikian, mencapai Realm Soul Pond tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Tetesan esens darah asal mungkin bisa meningkatkan kemampuan tempurnya. Namun demikian, Lu Li tidak memiliki keberanian untuk mengkonsumsinya secara acak tanpa membuat jelas propertinya. Itu adalah pedang bermata dua. Itu juga bisa menjadi kehancuran Lu Li. Lu Li menelan pelet Qian Phoenix dan mulai berkultivasi setelah dia menegakkan kepalanya. Dia tidak memulai perjalanan kembali setelah hari libur. Sebaliknya, ia membawa Bongkok Tian dan Patriark Lu ke Kabinet Artefak Suan. Kabinet Artefak Suan, kuil dan rumah lelang menghukum surga adalah semua kekuatan yang datang dari luar. Mereka semua memiliki cabang di Kepulauan Fort Reng. Secara alami, ada juga cabang di Pulau Penjara Surga. Pria yang diterima Lu Li adalah kepala pejabat setengah baya dengan nama keluarga Yang. Lu Li dengan santai melihat-lihat suan artifak yang ditampilkan di aula utama dan meminta kepala steward yang membawanya ke ruang samping untuk membicarakan bisnis. Saya pernah membeli halberd surga perkasa dari cabang Anda di kota Gatdown. Sayang sekali itu dihancurkan. Apakah Anda memiliki yang serupa di sini? Lu Li langsung pergi ke subjek dan menyatakan kebutuhannya. Kepala staf yang meminta Lu Li untuk menunggu sebentar setelah dia mendengar. Chief Steward yang pergi mencari informasi. Kemudian dia kembali dan berkata, kami memiliki senjata berat di sini. Itu adalah pedang yang berat. Seseorang, bawa pedang di sini. 2 pelayan datang dengan pedang besar yang berat. Pedang itu hampir sama panjangnya dengan halberd surga perkasa. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dengan tatapan dingin keluar darinya. Itu adalah sepotong senjata yang perkasa. Lu Li mengambilnya dan menemukan bahwa itu lebih ringan daripada halberd surga perkasa. Meski begitu, beratnya setidaknya 11.000 pound. Dia mencoba mengayunkannya beberapa kali, tetapi itu tidak berguna. Senjata pilihan Lu Li pada awalnya adalah pedang, lalu dia berubah menjadi tombak, dan sekarang jika dia ingin beralih ke pedang, itu akan membutuhkan waktu lama untuk terbiasa. Lu Li memikirkannya dan bertanya, Ketua Steward Yang, bisakah kamu mengambilkan senjata buatan tangan seperti Mighty Heaven Halberd? Harganya bukan masalah. Dibuat khusus. Tentu. Tetapi itu akan memakan waktu. Ketua Steward yang memikirkannya dan berkata,
surga perkasa Halberd berada di peringkat ketiga tingkat bumi. Tuan muda, jika Anda ingin memilikinya, dibuat, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Petik 2. Sebulan. Waktunya baik-baik saja. Luli tertarik dan dia bertanya, kamu bisa menawarkan senjata custom made dengan peringkat lebih tinggi. Selama kamu memiliki kristal Swan, kamu dapat memiliki Heaven Grade Swan artifak custom made. Kepala steward yang berkata dengan bangga, kita bahkan dapat melemparkan dan menyaring Swan artefak dari peringkat ke-9 Heaven Grade di kabinet artefak Swan. Dari 100 prajurit terkuat di daftar Gurun Warlord Gurun Utara, lebih dari 30 menggunakan Swan artefak yang mereka punya dibuat khusus oleh kabinet artefak Swan. Petik 2. Bagus. Ini membutuhkan kekaguman. Luli bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa harga untuk Heaven Swan artefak yang dibuat khusus. Chief Steward yang menjawab sambil tersenyum, untuk memiliki Heaven Grade Swan artifak dari peringkat terendah yang dibuat khusus adalah setidaknya 3 juta Swan Crystals yang merupakan harga dasar. Jika Anda memiliki persyaratan khusus lainnya atau Anda memerlukan peringkat yang lebih tinggi, harga tersebut perlu untuk dinegosiasikan kembali. Petik 2. Tidak mampu. Luli menyerah gagasan itu. Mereka hanya mendapat 600.000 kristal Swan di rumah lelang. Buah surga serpent sekarang masih di rumah lelang. Dia kemudian bertanya tentang harga artefak Earth Grade Swan yang dibuat khusus. Pada akhirnya, Luli menghabiskan 200.000 untuk memiliki Earth Grade Swan artefak dari ranking ke-6 yang disesuaikan untuknya. Itu mirip dengan Halberd surga perkasa tetapi beberapa ratus ribu pound lebih berat. Tidak hanya kecepatan meningkat pada senjata ini, tetapi juga kekuatannya. Meskipun yang satu ini hanya 3 peringkat lebih tinggi, tapi itu adalah pesanan terburu-buru sehingga harganya jauh lebih tinggi. Luli harus membayar 300.000 kristal Swan secara total yang dia tidak temukan terlalu banyak. Dia membayar langsung ke kabinet artefak Swan. Kekuatan. Luli ingat pelet penyempurnaan darah yang biasa dia gunakan di masa lalu ketika dia meninggalkan kabinet artefak Swan. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membeli beberapa pelet yang dapat meningkatkan kekuatannya dan membuat kekuatan fisiknya lebih kuat. Meski begitu, akankah peningkatan kekuatan fisik secara terus-menerus memiliki efek samping pada tubuhnya? Luli menoleh ke Bongkok Tian dan menanyakannya. Saran Bongkok Tian membuat Luli menyerah untuk terus meningkatkan kekuatan fisiknya. Tubuh manusia adalah hal yang ajaib. Lebih baik tidak merusak keseimbangan dengan sengaja jika bukan seorang prajurit dari beberapa ras khusus, belum lagi menggunakan pelet untuk secara paksa meningkatkan kekuatan. Ayo pergi ke kamar dagang penjara surga. Luli berbalik dan pergi ke tempat itu. Dia ingin menemukan kepala pejabat Bai dan melihat apakah dia bisa membeli beberapa buklet keterampilan Swan yang kuat. Sekarang Nyonya Yan telah memintanya untuk mempertaruhkan hidupnya, bukankah dia harus memberinya sesuatu yang baik? Bab 166. Kamu ingin membeli keterampilan Swan. Chief Steward Bai telah kembali ke kamar dagang surga penjara. Setelah berpikir 2 kali, dia bertanya, bagaimana kalau kamu meminta Nyonya Yan untuk itu? Tidak perlu. Luli melambaikan tangannya dan berkata, dapatkan aku skill Swan apapun yang bagus yang kamu miliki. Sebut saja harganya. Apakah kamu memiliki skill Swan kelas surga? Bagaimana mungkin? Chief Steward Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa pergi kemana saja dan kamu masih tidak dapat menemukan skill Swan kelas surga untuk dijual. Itu adalah pusaka keluarga. Hanya murid inti keluarga yang dapat mempelajarinya. Luli kecewa. Dia menjabat tangannya dan berkata, kalau begitu bawakan aku beberapa keterampilan Swan tingkat bumi yang bagus. Chief Steward Bai memerintahkan pelayan untuk mendapatkan beberapa, dan setelah beberapa saat, dia kembali dengan 5 buklet keterampilan Swan. Luli melihat-lihat dan menemukan 2 dari mereka termasuk kategori pelanggaran, 1 di kategori pertahanan, dan 2 di kategori kecepatan dan seni tubuh. Koleksi yang cukup komprehensif. Namun, setelah Luli membaca 2 keterampilan Swan dalam kategori pelanggaran, ia menjadi lebih kecewa. Keterampilan Swan sama sekali tidak cocok untuknya, kecuali dia menyerahkan senjata tombak yang dibuat khusus. Keterampilan Swan dalam kategori pertahanan tidak banyak digunakan. Akan lebih baik jika memakai baju besi yang bagus. Luli melihat 2 keterampilan Swan dalam kategori kecepatan. Salah satunya adalah seni tubuh. Luli menyadari itu cukup rumit setelah dia membacanya. Yang lain digunakan untuk meningkatkan kecepatan seseorang. Ketika keterampilan Swan benar-benar dikuasai,
kecepatan prajurit bisa 2 kali lipat. Tidak ada yang lebih baik. Luli bertanya kepada kepala pejabat Bai yang menjawab dengan senyum memaksa, tidak ada keluarga yang akan menjual keahlian Suan yang baik. Kecuali jika Anda pergi ke rumah lelang dan mereka kebetulan memiliki keahlian Suan peringkat tinggi yang dijual. Tetapi biasanya, harganya sangat tinggi. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Aku akan beli yang ini. Berapa harganya? Luli mengambil Suan skill untuk meningkatkan kecepatan. Dia tidak memilih yang body art. Gaya bertarungnya sangat berani dan perkasa. Untuk saat ini, dia tidak membutuhkan seni tubuh fleksibel Suan skill. Aku tidak akan membohongimu, Kepala Steward Bai berkata sambil tersenyum, yang ini adalah salinan tulisan tangan. Beri kami 10.000 saja sudah cukup. Baik, Luli tahu bahwa percakapannya dengan Nyonya Yan tadi malam telah menyebabkan perubahan sikap kepala pejabat Bai kepadanya. Luli memikirkannya dan berkata, aku juga ingin membeli 10 kurcaci hijau. Bisakah kamu mengantarkannya padaku? Tentang kristal Suan, kamu bisa memotongnya dari yang akan kita dapatkan saat berikutnya kami mengirimimu api. Peri Lucid Ganoderma dan Netherworld Roots. Kami akan mengirimkan Anda batch dalam waktu 1 bulan. Petik 2. Tidak masalah. Petik 2. Chief Steward Bai mengangguk dengan gembira. Ini mengecewakan Lu Patriark. Sebelumnya, ketika Liu Yi dan Patriark 7 datang ke sini, mereka tidak diperlakukan dengan baik. Luli kembali ke Pulau Naga Darah dengan Bongkok Tian dan Patriark Lu. Patriark Lu memberi tahu Patriark 7 dan yang lainnya tentang apa yang terjadi di Pulau Penjara Surga. Patriark 7 dan yang lainnya terkejut dan mereka merasa sulit untuk percaya. Luli menjadi lebih misterius. Tentu saja, Patriark 7 dan yang lainnya tidak mengatakan apapun pada Luli. Luli bukan pembawa peti mati di masa lalu lagi. Bahkan Ming Yu berlutut kepadanya. Satu perjalanan ke Gunung Bai Emperor oleh Luli dan beberapa percakapan biasa bisa mengubah sikap keluarga Bai. Luli tidak banyak menjelaskan. Dia hanya mengatakan bahwa mereka bisa menumbuhkan peri api Lucid Ganoderma dan Netherworld Roots mulai sekarang dan menjual semuanya ke kamar dagang surga penjara. 10 Green Dwarf akan dikirim setelah beberapa waktu. Keluarga Liu bisa berkembang dengan damai sekarang. Luli juga mengatakan bahwa dalam waktu 1 bulan, dia akan keluar untuk beberapa waktu. Dia mendapat 400.000 kristal Suan dari penjualan peri api Ganoderma Lucid dan Netherworld Roots dan menghabiskan 300.000 memesan Suan artifak. Luli meninggalkan sisa kristal Suan ke Patriark Seven untuk memperluas kolam darah dan membeli Suan Beast. Darah yang cukup harus disimpan sebelum Luli pergi. Luli juga meminta Liu Yi untuk menyiapkan beberapa persediaan harian baginya untuk dibawa ke makam Raja Naga. Ketika dia meninggalkan Blood Evil Fortress, Liu Yi menatap punggung maskulinnya dan menemukan dia semakin asing baginya. Liu Yi menghela nafas. Dia tahu bahwa dia benar-benar kehilangan kesempatan untuk menjadi wanita Luli. Dia tidak menangkap peluang sebelumnya. Luli seperti dia sekarang bukanlah pria yang bisa dia dapatkan. Kalau saja aku bisa membiarkan diriku pergi malam itu. Liu Yi menutup matanya. Dia tampak kesepian. Ketika Luli turun dan keluar, dia pikir dia tidak pantas menerimanya. Pada saat ini, sulit bagi Luli untuk menyukainya. Segala sesuatu dengan keluarga Bai diselesaikan, dan keluarga Liu memulai perkembangan dengan damai. Bongkok Tian telah membuat terobosan ke alam roda nasib dan 10 kurcaci hijau dikirim. Keluarga Liu sibuk dan berkonsentrasi untuk memelihara buah caterpillar darah, peri api Ganoderma Lucid dan Netherworld Roots. Keuntungan yang diperoleh dari menumbuhkan ketiga jenis rumput mistik ini sangat mengesankan. Selama keluarga Liu dapat memiliki waktu beberapa tahun, sejumlah besar kristal Suan dapat diperoleh. Banyak prajurit dapat dilatih menggunakan kristal Suan ini, yang bisa membuat keluarga Liu lebih kuat dan akhirnya mendapatkan pijakan yang kuat di Danau Pulau Seribu. Luli melanjutkan kultivasinya. Terlepas dari merasakan skill langkah bumi, Earth Grade Suan Skill, yang dibelinya kembali, ia telah menghabiskan sisa waktunya mencoba mencapai ranah berikutnya. Dia meminta Patriark 7 untuk menemukan beberapa bahan tentang origin Blood Essence, tetapi tidak ada yang sangat berguna. Bagaimana dia bisa mengidentifikasi esens darah asal jika bahkan rumah lelang surga menghukum tidak bisa melakukannya? Proses mengonsumsi origin Blood Essence tidak rumit, tetapi Luli tidak berani mengkonsumsinya secara terburu-buru. Dia telah menghabiskan 20 juta kristal Suan pada tetesan origin Blood Essence yang menempatkannya dalam situasi yang canggung.
Dia tidak bisa memutuskan apakah dia harus mengkonsumsinya atau tidak, karena itu, dia harus mengesampingkannya untuk saat ini. Kultivasi langkah spektral cepat, dan Luli telah mencapai kesuksesan sederhana. Namun, kultivasinya berkembang dengan lambat. Butuh waktu setidaknya 2 bulan untuk mencapai puncak alam lautan roh. Keluarga Liu berada dalam ayunan penuh. Banyak Swan Beast dibeli kembali dan darah terkuras. Kolam darah baru dibangun yang dapat bertahan selama 3 bulan. Waktu 1 bulan berlalu dengan sangat cepat. Keluarga Liu memanen 2 kelompok buah caterpillar darah dan sekelompok peri api Ganoderma lucid dan Netherworld Roots. Semua dikirim ke kamar dagang surga penjara. Harga buah caterpillar darah dipulihkan ke 25 kristal Swan asli per buah, dan keluarga Liu mendidih dengan sukacita. Luli keluar dari kultivasinya yang tertutup. Dia merawat darah di kolam besar dengan liontin gigi binatangnya. Membawa Little White bersamanya, dia pergi ke Blood Evil Fortress. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Bongkok Tian diberitahu untuk menjaga Pulau Jahat Darah, dan sisanya jatuh ke tangan Patriark 7. Di tengah penampilan Liu Yi yang pahit, Luli naik ke kapal menuju Pulau God Down bersama Little White. Dia tak terduga berlari ke Su Fangfei di luar kota yang kebetulan akan mengambil formasi teleportasi ke kota penjara surga dengan 2 pengawalan. Su Fangfei dengan ramah mengundangnya untuk pergi bersamanya dan tidak menuntut Luli untuk teleportasi ini. Setelah mereka tiba di kota penjara surga, Su Fangfei berkata dengan sombong, "Pemilik Pulau Lu, saya pikir Anda di sini untuk bisnis. Saya tidak akan menemani Anda. Saya memiliki beberapa hal yang berkaitan dengan Lady Suang." Luli ingin pergi langsung ke kamar dagang surga penjara. Dia agak terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia sadar setelah dia mengamati sebentar. Su Fangfei berusia di bawah 20 tahun. Jadi, sepertinya dia datang ke sini untuk menemani Bai Xias Huang untuk pergi ke makam Raja Naga. Luli tersenyum tanpa mengatakan apapun. Dia pergi dulu ke kabinet artefak Suan untuk senjatanya. Senjata sudah siap, sepenuhnya sesuai dengan tuntutan Luli. Waktu mendesak, jadi Luli hanya mengujinya secara acak. Dia sangat senang dengan itu. Setelah meninggalkan kabinet artefak Suan, Luli pergi mencari kepala pejabat Bai di kamar dagang surga penjara. Chief Steward Bai membawa Luli ke Gunung Bai Emperor secara langsung. Di tanah terbuka di makanan Gunung Kaisar Bai, Su Fangfei dan sekelompok tuan muda dan wanita berdiri di sana dengan tenang. Mereka menunggu Bai Xias Huang untuk memimpin mereka pergi. Ketika mereka melihat Luli tiba dengan kepala pramugari Bai dengan kereta, mereka terkejut. Setelah Luli naik Gunung Bai Emperor di formasi teleportasi dengan kepala staf, kejutan di wajah Su Fangfei berubah menjadi syok. Tidak semua orang bisa mencapai Gunung Bai Emperor. Misalnya, meskipun kali ini mereka menemani Lady Suang, mereka masih harus menunggu turun gunung. Luli ditunjukkan ke pavilion luar di mana dia berbicara dengan Nyonya Yan tempo hari. Sebelum dia mendekat, dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari apa yang dilihatnya. Nyonya Yan duduk di sana dengan malas, cantik seperti bunga. Ada 2 wanita di sampingnya dengan penampilan dan pakaian yang sama. Penampilan kedua wanita itu tidak kalah indahnya dengan Nyonya Yan, tetapi mereka memiliki temperamen yang sama sekali berbeda. Salah satunya sedingin es, dan yang lain lembut seperti batu giok. Saudara kembar dan Nyonya Yan hampir benar-benar menarik napas Luli. Bab 167. Bai Xias Huang, Bai Qiuxue. 2 mutiara paling terang dari Pulau Seribu Pulau, kembar dengan bloodline peringkat ke-7, favorit penjara orang tua surga di generasi yang lebih muda. Luli menyadari identitas gadis lain di tebakan pertamanya. Dia mengenalinya karena temperamen wanita ini benar-benar berbeda dari wanita lain. Yang ini lembut dan halus. Senyum ringan muncul di wajahnya, dan dia tampak seperti bunga lili yang mekar dengan tenang. Di sisi lain, Bai Xias Huang menyendiri. Dia menatap Luli dengan dingin seperti gletser berusia 1000 tahun. Bai Xias Huang jenaka dan akan banyak bergerak. Geraknya dan gerak Bai Qiuxue membentuk kontras besar. Kebetulan penampilan keduanya persis sama. Keindahan seorang wanita jarang terlihat ketika mencapai tingkat tertentu. Seorang gadis cantik seperti Liu Yi sering terlihat. Su Fangfei adalah gadis yang tampak lebih baik daripada Liu Yi, tapi Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue bahkan lebih baik daripada Su Fangfei. Penampilan dan temperamen si kembar harus tidak ada duanya di Gurun Utara. Kecantikan mereka berada pada tingkat yang sama dengan yang dilihat gadis Luli di Frigid Cloud Mountain dengan seruling giok dan tanda bunga di lehernya.
Sulit untuk memiliki audiensi dengan keindahan yang menakjubkan. Tiga wanita dengan tampan sedemikian rupa sehingga mereka bisa mendorong kejahatan muncul di depan matanya sekaligus. Luli adalah seorang pemuda yang energik, jadi dia merasa sulit untuk mengendalikan diri. Bai Xias Huang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Dia dengan cepat melirik Luli dan kemudian berbalik ke samping. Nyonya Yan sedang menikmati anggur seteguk demi seteguk. Bai Qiuxue memeriksa Luli dari atas ke bawah dengan rasa ingin tahu dan senyum di wajahnya, yang membuat Luli merasa sangat nyaman. Hanya dalam 3 detik, Luli telah mendapatkan kembali ketenangannya. Tentu saja, semua orang ingin celaka keindahan. Tetapi tanpa kekuatan yang cukup, itu akan meminta bulan. Selain itu, Bai Xias Huang tidak menyukainya sekarang. Bahkan jika dia telah mencapai tahap selanjutnya dari Real Ponsol, Bai Xias Huang masih tidak akan melemparkannya sekilas. Seseorang bisa menjadi keras jika dia tidak memiliki keinginan egois. Pikiran Luli kuat. Dia tersenyum ringan, menangkupkan tinjunya di depan dadanya dan berkata, "Salam Nyonya Yan, salam Nyonya Qiuxue." Bai Xias Huang menunggu sebentar, tetapi Luli tidak mengatakan Lady Suang. Dia melirik Luli dengan marah. Dengan senyum mengejek, Luli berkata, "Nona Suang, kita bertemu lagi di sini." Bai Xias Huang mendengus. Nyonya Yan nyengir lebar. Bai Qiuxue juga menanggapi dengan senyum tetapi tidak dengan kata-kata. "Baik." Petik 2. Nyonya Yan akhirnya membuka mulutnya, "Suang kamu telah berjanji padaku. Lakukan ini sebagai kebaikan bagiku sebagai bibimu. Biarkan masalahnya dengan Luli pergi." Bai Xias Huang memalingkan kepalanya ke samping, tidak mengatakan sepatah kata pun. Nyonya Yan memandang Luli dan berkata, "Luli, kamu laki-laki. Tidak bisakah kamu lebih toleran dan berpikiran luas? Minta maaf kepada Suang Semua perasaan dendam di masa lalu akan menjadi air di atas jembatan mulai sekarang, aktif. Anda harus segera berangkat." Petik 2. Ada jejak mengemis di mata Nyonya Yan. Luli menjadi berhati lembut. Dia memberi hormat dengan tinjunya ditangkupkan dan berkata, "Nona Suang, kamu adalah mutiara dari Pulau Seribu Pulau. Kamu harus ramah. Jika tidak, bagaimana kamu membiarkan semua pelamarmu memikirkanmu? Baiklah, aku akan meminta maaf padamu." Petik 2. Petik 2, Nyonya Yan memutar matanya. Bai Qiuxue tertawa terbahak-bahak. Permintaan maaf macam apa ini? Bai Xias Huang menatap Luli lagi. Nyonya Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, pergi sekarang. Qiuxue, awasi Suang di jalan. Jangan biarkan dia bertindak nakal." Bai Xias Huang melangkah maju masih marah karena marah. Bai Qiuxue berdiri dan dengan senyum yang menyenangkan berkata, "Pemilik Pulau Lu, Suang hanya keras kepala dan pemarah. Dia adalah tipe gadis di hatinya. Tolong maafkan dia. Ayo pergi sekarang." Ketika seseorang menunjukkan rasa hormat kepada Luli, dia akan membalasnya dengan lebih hormat. Luli menangkupkan tinjunya dan berkata, "Kamu terlalu baik, Nyonya Qiuxue. Aku sendiri juga telah melakukan hal yang salah." Bai Qiuxue tidak berkata apa-apa lagi. Dia berjalan maju sambil tersenyum dan Luli dan kepala pejabat Bai mengikutinya. Itu adalah pesta bagi mata bagi Luli untuk melihat punggung dan lekuk yang sempurna dari dua keindahan fenomenal. Temperamen Bai Qiuxue elegan, dan bahkan jalan-jalannya sangat menarik. Ketika mereka sampai ke formasi teleportasi di alun-alun di puncak gunung, Bai Xias Huang sudah menunggu di sana. Ada 6 pemuda yang menunggunya. Semuanya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Luli merasakan ki dan energi mereka. Mereka semua berada di alam kolam Sol, dan 3 dari mereka memiliki tanda garis darah di leher mereka, yang cian melambangkan garis keturunan peringkat kelima. Keluarga Bai benar-benar kuat, Luli berkata pada dirinya sendiri dengan emosi. Penjara orang tua surga telah mendominasi Danau Pulau Seribu selama lebih dari 2000 tahun. Banyak sumber daya diinvestasikan, sehingga keluarga Bai saat ini di puncak kekuasaan dan kemegahan dapat dibangun. Keenam pemuda itu semuanya mengenakan jubah glamor. Kulit mereka putih, dan temperamen mereka anggun. Ketika mereka melihat Bai Qiuxue, ekspresi mereka menunjukkan kekaguman dan rasa hormat. Namun, ketika mereka melihat Luli, mereka semua tampak dingin dan menyendiri. Jadi saya pikir Bai Xias Huang telah mengatakan hal-hal buruk tentang saya. Tuan muda keluarga Bai tidak menyukai saya. Luli menggelengkan kepalanya secara rahasia.
Bai Xias Huang dan saudara perempuannya adalah dua wanita muda dari keluarga Bai dengan status tertinggi. Para tuan muda ini mungkin mendengarkan semua yang dikatakan para sister. Karena Luli membuat marah Bai Xias Huang, orang-orang ini tidak akan memperlakukannya dengan baik. Pemilik Pulau Lu, keenamnya adalah tuan muda dari keluarga Bai langsung. Aku akan memperkenalkan mereka padamu satu per satu nanti. Bai Qiuxue berbalik untuk memberitahu Luli dengan suara rendah. Tindakan itu membuat Luli menikmatinya sekaligus. Watak dan pikiran gadis ini jauh lebih baik daripada Bai Xias Huang. Mereka pergi ke formasi teleportasi, dan setelah kilatan cahaya putih, mereka muncul di lapangan terbuka di kaki gunung. Mata sekelompok orang sudah ada di sana menyala dalam sekejap. Salam, Nyonya Sue, Nyonya Suang, Tuan Muda Ying, Tuan Muda Tu, Tuan Muda Rong. Sekelompok orang segera memberi hormat kepada para remaja putri dan tuan muda satu per satu. Tetapi ketika mereka sampai ke Luli, banyak yang tampak bingung. Mereka tidak mengenali yang ini. Apakah dia tuan muda keluarga Bai? Luli, Su Fangfei berteriak kaget. Kenapa Luli ada di sini bersama tuan muda dan wanita muda keluarga Bai? Melihat bahwa banyak orang menatap Luli, Bai Qiuxue menjelaskan sambil tersenyum, senang bertemu kalian semua. Ini pemilik Pulau Lu. Dia di sini untuk pergi ke makam Raja Naga bersama kami. Sebuah cincin di tangan Bai Xias Huang menyala. Kereta ungu muncul. Dia berteriak dengan suara lembut, masalahnya memungkinkan tidak ada penundaan. Ayo pergi. Kita akan pergi ke kota untuk berteleportasi ke Pulau Blacktooth dan kemudian langsung menuju ke tebing api penyucian. Bai Xias Huang sudah naik kereta ungu. Dia memandang Bai Qiuxue yang harus melanjutkan juga. Kereta itu segera terbang keluar dan menghilang ke selatan. Banyak orang mengerti arti pengaturan itu. 6 tuan muda keluarga Bai langsung naik kereta juga, tapi yang biasa ditarik oleh 2 kuda jantan. Mereka bergegas juga. Tuan muda dan perempuan muda lainnya pergi ke kota dengan naik kereta mereka sendiri. Luli tidak melakukan apa-apa selain naik kereta. Chief Steward Bai telah mengaturnya dan mengikuti yang lain menuju kota. Chief Steward Bai tidak pergi bersama mereka. Dia berdiri di sebelah formasi teleportasi, tampak sedang menunggu seseorang. Setelah waktu untuk satu dupa untuk membakar, formasi teleportasi menyala. Nyonya Yan keluar dari situ. Chief Steward Bai membungkuk dan membantu Nyonya Yan naik kereta kuda mewah. Kereta juga didorong ke arah kota. Begitu kereta masuk, sinar cahaya yang menyilaukan melonjak ke langit dari alun-alun di kota. Chief Steward Bai mengangkat tirai untuk melihatnya dan berkata, Nyonya, mereka telah pergi ke Pulau Blacktooth. Nyonya Yan tetap duduk dengan mata tertutup. Dia sedikit mengangguk tanpa mengatakan apapun. Chief Steward Bai merenungkan masalah ini dan bertanya, Nyonya, apakah keluarga bertindak terlalu gegabah kali ini? Ada begitu banyak trik di makam Raja Naga. Formasi penghambatan ada di mana-mana. Jika sesuatu terjadi pada kedua wanita itu, apa yang Anda tahu? Nyonya Yan membuka matanya dan menjawab, Elang tidak akan pernah belajar terbang jika mereka dihambat. 3 keluarga kerajaan telah mengirim murid-murid mereka yang paling terhormat. Bagaimana keluarga Bai tertinggal? Juga, dengan Luli di sana, aku tidak, kurasa sesuatu yang serius akan terjadi. Chief Steward Bai mengira dia salah dengar. Dia berkedip dan bertanya, Nyonya, apakah Anda membuat kesalahan? Bukankah Luli hanya pada tahap selanjutnya dari alam laut roh? Keluarga Bai telah mengirim 8 murid Rilem Soul Pond Rilem. Ada 9 di realitas Soul Pond di antara para murid muda dari Danau Seribu Pulau yang pergi bersama saat ini. Luli hanya pada tahap selanjutnya dari alam lautan roh, jadi dia hanya bisa menjadi sahabat karib mereka. Sekarang, Nyonya Yan berkata selama Luli ada di sana, tidak ada yang serius harus terjadi. Kamu tidak mengerti. Nyonya Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, hal yang penting pada penjelajahan di makam Raja Naga bukanlah kerajaan. Jika tidak, mengapa para pejuang yang berusia lebih dari 20 tahun tidak diizinkan masuk? Untuk hidup di tanah berbahaya semacam itu, satu hal yang menjadi sandaran adalah kebijaksanaan, dan pengalaman kedua. Yang ketiga adalah keberanian, dan yang keempat, keberuntungan. Petik 2. Luli telah membunuh jalan keluarnya. Dia berhasil menemukan cara untuk hidup dalam banyak situasi berisiko. Kultivasi dan kebangkitannya secepat kilat. Orang ini diberkati dengan keberuntungan. Bersama dia menemani Suang Er dan Sue Er, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Petik 2.
Bab 168. Pulau Blacktooth berada di utara Pulau Seribu, yang peringkat keempat yang dikendalikan oleh keluarga peringkat 4, keluarga Ding. Plaza Blacktooth City dipenuhi orang. Kepala leluhur keluarga Ding telah menunggu di sini dini hari itu dengan banyak leluhur keluarga. Berdengung, sinar cahaya melonjak ke langit. Lebih dari 20 orang perlahan muncul di formasi teleportasi. Kepala leluhur keluarga Ding, Ding Gui, dengan cepat memimpin para leluhur lainnya untuk menyambut mereka. Dia tersenyum, mengepalkan tinjunya di depan dadanya, dan menyapa, atas perintah Family Patriarch, aku, Ding Gui ada di sini untuk menyambut Lady Qiuxue, Lady Xias Huang dan kalian semua, Tuan Putri dan Tuan Muda. Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang mengangguk. Mereka bukan orang asing dalam situasi seperti ini. Keduanya berjalan keluar dari formasi teleportasi dengan yang lain. Atas nama semua, Bai Xias Huang menyampaikan salam. Lalu dia berkata langsung, Ketua Steward, kami sedang terburu-buru untuk sampai ke tebing api penyucian. Kami tidak akan mengganggu Anda lama. Tolong ucapkan salam pada kakek Ding untukku. Ding Gui mengatakan beberapa basa-basi lagi. Kemudian dia berpaling ke dua pria muda di kejauhan dan memarahi mereka. Ding Yang, Ding Heng, mengapa kamu tidak menyapa dua wanita, dan para wanita dan tuan muda lainnya? Wanita Qiuxue, Lady Xias Huang, ada dua murid dari keluarga Ding yang kurang disiplin. Mereka akan pergi denganmu kali ini. Mohon berikan bantuanmu. Bai Qiuxue menyadari bahwa dua prajurit Soul Pond Realm dari keluarga Ding datang bersama. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Cincin Bai Qiuxue menyala dan sebuah perahu muncul di tangannya. Dia melempar kapal ke langit dan kapal itu berubah menjadi kapal lapis baja besar yang mengapung di langit di atas kota. Sial, keluarga Bai dimuat. Luli kehabisan kata-kata untuk menggambarkan apa yang dilihatnya. Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue memiliki cincin interspatial. Bai Xias Huang memiliki kereta emas valet dan Bai Qiuxue mengeluarkan kekuatan seperti kapal besi dengan mudah. Silakan, naik. Bai Qiuxue melirik. Dia menendang kembali dengan satu kaki dan tubuhnya berputar ketika dia berubah menjadi buram putih dan terbang ke kapal besi lapis baja. Pergi. Bai Xias Huang sudah lelah menunggu beberapa saat yang lalu. Dia terangkat. 6 tuan muda keluarga Bai lainnya mengikuti dengan cermat. Lalu yang lain terbang juga. Kapal lapis baja besi itu mengambang hanya beberapa meter di atas. Dari semua prajurit, alam terendah adalah tahap kemudian dari alam laut roh. Mereka bisa melompat beberapa kaki. Ding Gui juga pergi ke luar negeri. Tidak hanya dia pergi dengan dua Fate Realm Warriors, dia juga membawa banyak pelayan dan pengawalan yang ternyata ada di sana untuk melayani tuan muda dan wanita muda. Semuanya sudah diatur sebelumnya. Tuan muda dan remaja putri tidak perlu khawatir tentang apapun. Ding Gui menjadi kepala pelayan mereka. Dia menugaskan semua orang kamar. Kapal besi lapis baja itu besar dengan banyak kamar. Lebih dari 100 bisa muat dalam menyala, sendirian hanya beberapa lusinan orang. Luli diberi kamar, tetapi kamar yang sangat kecil. Tidak ada pelayan yang dikirim untuk melayaninya. Luli tidak peduli tentang itu. Itu tidak jauh ke tebing api penyucian. Jika kapal berlapis besi terbang di atas kecepatannya, mereka bisa tiba dalam 4 atau 6 jam. Kecepatan kapal lapis baja tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Semua tuan muda dan remaja putri terhanyut. Mereka tidak bisa tinggal di kamar mereka. Semua pergi ke geladak untuk menghargai pemandangan dan melakukan obrolan tentang apa yang akan mereka lakukan ketika mereka tiba di makam Raja Naga. Bai Qiuxue mundur ke kamarnya. Bai Xias Huang, di sisi lain, hampir tidak bisa duduk diam. Segera setelah dia pergi ke geladak, dia dikelilingi dan disambut oleh kelompok tuan muda dan remaja putri. Luli berdiri di dekat pintu dan memperhatikan mereka sejenak sebelum dia kembali berkultivasi. Dia sekarang memiliki pengetahuan tentang rekan satu timnya yang pergi ke makam Raja Naga. Dari 24 orang, 17 berada di alam kolam Sol, di antaranya 3 berada di tahap tengah dan sisanya berada di tahap awal. 7 orang berada pada tahap alam laut roh termasuk Luli sendiri dan Su Fangfei. Semua elit yang lebih muda dari 20 tahun dari Danau Pulau Seribu berkumpul di sini. Itu lebih dari perburuan harta karun. Itu adalah ujian. Itu adalah kesempatan bagi generasi muda Danau Seribu Pulau dan pasukan luar untuk bertukar. 3 keluarga kerajaan semuanya mengirim tim. Mungkin semua elit dan Gex Maverick dari semua keluarga keempat dan kelima dari kerajaan dingin kerajaan,
kerajaan dingin dan surga kerajaan bela diri ada di sini. Kemungkinan bahwa akan ada begitu banyak prajurit Soul Pond Realm pergi ke makam Raja Naga sehingga mereka tidak berharga. Luli, sebagai seorang prajurit hanya pada tahap selanjutnya dari alam laut roh, akan berada di bagian bawah. Meskipun pengalaman praktis dari tuan muda dan remaja putri ini kurang dari pengalaman Luli, mereka mungkin dilengkapi dengan harta karun. Banyak dari mereka adalah warrior Bloodline. Loki, aku harus tetap di Loki. Luli telah memutuskan bahwa dia akan tinggal di belakang Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue. Dia akan mencoba yang terbaik untuk menghindari masalah. Dia hanya perlu berkeliling di sana bersama mereka. Tidak masalah apakah dia bisa mendapatkan harta. Apa yang paling penting adalah keluar dari sana hidup-hidup. Kelompok tuan muda dan nyonya muda membuat semua jenis suara saat mereka disegarkan dan bekerja. Kesempatan bagi mereka untuk bersaing dengan para jenius dan gek maverick dari dunia luar dan memperjuangkan harta bersama mereka hanya datang satu kali seumur hidup. Luli tidak keberatan dengan mereka. Dia berkonsentrasi pada kultivasi. Laut rohnya telah diperluas beberapa kali. Ketika dia mengisi semua spritsi-nya, dia bisa menerobosnya ke Soul Pond Realm. Tentu saja, ini akan membutuhkan budidaya konstan lebih dari sebulan. Beberapa jam berlalu sebelum mereka menyadarinya. Kapal besi lapis baja melambat secara bertahap. Ketika mereka mendekati tebing api penyucian, tuan muda dan nyonya muda bahkan lebih bersemangat. Luli terbangun oleh suara keras. Dia bangkit dan berjalan keluar. Dia melihat ke depan dan melihat tebing besar. Beberapa kapal besi lapis baja diparkir di sana. Luli kembali ke kamarnya dan mengeluarkan masker hantunya dan keluar. Dengan topeng ini, banyak tuan muda akan mengetahui bahwa dia adalah tamu kaya yang menyia-nyiakan 20 juta kristal suan pada tetesan darah esensial asli. Itu akan membawa banyak masalah bagi Luli. Tetap saja Luli tidak terlalu khawatir tentang itu. Dia tidak ingin ditemukan oleh keluarga Yu. Kalau tidak, begitu dia memasuki makam Raja Naga, dia akan menjadi target dari banyak serangan terbuka dan tersembunyi. Desir, Luli baru saja mengenakan topengnya ketika seorang pria terbang dari sebuah pulau tidak jauh dari mereka. Yang itu begitu cepat, Luli hanya melihat buram sebelum seorang pria parubaya berambut putih mendarat di geladak. Bai Qiuxue telah keluar dari kamarnya selama beberapa waktu. Ketika dia melihat pria parubaya berambut putih, dia, Bai Xias Huang dan tuan muda dan remaja putri lainnya semuanya membungkuk kepadanya. Ding Gui memberi hormat dan hormat juga. Bai Leng, Luli tahu siapa dia. Dia memeriksa informasi pria ini yang begitu mudah dikenali sebagai pria paruh baya dengan rambut putih. Pria ini adalah patriark aula pertempuran keluarga Bai. Dia adalah salah satu dari 3 prajurit terkuat dari keluarga Bai, di puncak alam abadi. Dia bisa mencapai Realm Lord mulia kapan saja sekarang. Pada saat yang sama, dia memiliki Bloodline peringkat ke-7. Dia berada di antara 50 besar daftar Panglima Perang Gurun Utara. Bai Leng sangat menyendiri dan dingin, seperti yang ditunjukkan oleh karakter dalam namanya. Dia bahkan tidak tersenyum pada Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue. Dia mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, menurut persetujuan kami, kamu akan memasuki makam Raja Naga pada jam 15 siang. Beristirahatlah sekarang. Dengan mengatakan itu, Bai Leng menendang kembali dengan satu kaki dan terbang kembali ke pulau kecil di bawah. Bai Qiuxue meminta seseorang untuk mengendalikan kapal besi dan memarkirnya di dekat pulau. Tidak ada yang ingin kembali beristirahat sambil memandangi tebing api penyucian di kejauhan. Luli berdiri di depan pintunya, mengamati tebing api penyucian jauh dari sana. Tebingnya sekitar 3.280 kaki tingginya dan batu-batu itu berwarna merah gelap seperti yang dikatakan legenda. Ada 3 kapal besi lapis baja yang diparkir lebih dari 1.000 kaki ke sisi jurang. Mereka harus menjadi anggota tim yang dipimpin oleh para murid dari 3 keluarga kerajaan. Kemudian, mereka akan memasuki makam Raja Naga bersama-sama. Ada 4 jam hingga 15 siang. Tidak ada yang kembali ke kamar mereka. Mereka menunggu di geladak. Namun, Luli tidak keluar. Dia kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Dia keluar jam 15 siang dan pergi ke geladak. Banyak pria memperhatikan topeng yang dikenakan Luli. Mereka terkejut. Beberapa bahkan terkejut. Ketika Bai Xias Huang melihat topeng itu, ekspresinya menjadi sangat tidak menyenangkan. Dia mendengus dingin. Luli. Semua orang ada di geladak selain Luli.
Su Fangfei bertanya dengan ragu-ragu setelah dia menatapnya sejenak. Lu Li mengangguk sebagai jawaban. Segera, sensasi besar menyapu seluruh kelompok. Mereka menatap Lu Li dengan mata baru. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemilik pulau yang tidak penting ini adalah tamu kaya misterius di rumah lelang yang baru saja dibicarakan oleh semua orang. Bab 169. Hari ini berangin. Ombak menamparkan tebing api penyucian dengan percikan air ke segala arah dengan keras. Ada pintu masuk gua gelap berkilau yang terletak di tengah-tengah tebing api penyucian dengan perisai tak berwujud yang menyelimutinya, yang menjadikan pintu masuk itu semakin misterius. Sudah waktunya. Bai Leng terbang ke kapal besi lapis baja yang bergerak perlahan menuju pintu masuk. Lebih dari 20 orang yang berdiri di geladak menatap pintu masuk dan kapal-kapal lapis baja lainnya mendekati dari 3 arah lainnya dengan penuh semangat. Segera, keempat kapal lapis baja semuanya cukup dekat dengan pintu masuk. Lu Li sekarang bisa melihat tuan muda dan wanita muda dengan pakaian luar biasa dengan temperamen anggun berdiri di atas 3 kapal lapis baja lainnya. Lu Li melihat sosok yang dikenalnya di kapal berlapis besi di sebelah kiri. Itu adalah seorang wanita cantik dengan baju besi lembut hijau dengan seruling giok putih di tangannya dan tanda bunga ungu di lehernya. Itu adalah Zilian, yang dengannya Lu Li senang bertemu sekali. Dia meninggalkan kesan mendalam pada Lu Li. Dia cukup baik untuk mengingatkannya akan bahaya saat mereka bertemu. Lu Li tidak menyadari fakta bahwa nona muda Zilian ini mengamati pertarungan mereka di Kabupaten Wuling. Itu adalah Ye Yuhan, putri bungsu dari keluarga Ye Surga Dingin Kerajaan. Dia memimpin tim dari sisi itu. Yang di sana adalah Du Ziling, pangeran ke-9 dari Kerajaan Surga Frigid. Dia adalah pemimpin tim mereka. Yang lainnya adalah Zilian, putri ke-6 dari keluarga Zi dari Kerajaan Bela Diri Kerajaan. Dia juga pemimpin di sana. Mereka semua memiliki sekitar lebih dari 20 orang di tim mereka, mirip dengan kita. Seseorang menunjuk ketiga kapal besi lapis baja dan membuat perkenalan yang mengejutkan Lu Li. Dia tidak berharap bahwa gadis dengan seruling batu giok adalah putri dari kerajaan-kerajaan bela diri, seorang gadis berbakat dari keluarga Zi. 3 dari 4 tim dipimpin oleh wanita. Apakah para pria muda dari keluarga besar Gurun Utara begitu lumpuh? Lu Li merasa itu menggelikan. Persaingan di makam Raja Naga jelas merupakan pertukaran dan kecocokan antara para jenius generasi muda Gurun Utara. Keluarga secara alami akan mengirimkan murid terbaik mereka. Yang bisa memimpin tim harus menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Karena Ye Yuhan dan Zilian memimpin, tentu saja itu berarti mereka yang paling menonjol di antara generasi muda di kerajaan masing-masing. Sisi Lu Li sedang memeriksa 3 lainnya, dan 3 lainnya kembali dengan tindakan yang sama juga. Ketika Du Ziling melihat Bai Xiaohuang dan Bai Qiuxue, matanya begitu cerah sehingga mereka melotot. Ketika saudara kembar berdiri berdampingan, mereka secara visual lebih pria daripada Zilian atau Ye Yuhan. Kapal-kapal lapis baja besi bergerak mendekat. Akhirnya, mereka semua parkir di luar gua gelap yang besar. Bai Leng dengan dingin memandang semua orang dan memerintahkan, kami telah mencapai kesepakatan dengan ketiga pihak. Anda dapat melakukan kekerasan jika Anda memiliki konflik di sana, tetapi tidak ada pembunuhan. Mengerti? Bai Qiuxue mengangguk. Dia tahu bahwa orang-orang yang datang saat ini adalah favorit keluarga mereka masing-masing. Cedera akan baik-baik saja, tetapi kematian akan menyebabkan perang kacau antara 3 keluarga kerajaan dan Danau Pulau Seribu. Oke, masuk sekarang. Bai Leng melambaikan tangannya dan berkata satu hal lagi, perburuan harta karun pastinya penting, tetapi hidup lebih dari itu. Tolong jaga dirimu. Pergi. Bai Xiaohuang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengambil pimpinan dan terbang dari kapal besi baja langsung ke gua yang gelap itu. Bai Qiuxue tepat di belakangnya. Lu Li dan yang lainnya mengikuti. Ketika mereka melewati perisai cahaya tidak berwujud, sedikit cahaya keluar yang menunjukkan ada fluktuasi yang jelas dari formasi penghambatan. Pindah. Orang-orang dari Danau Pulau Seribu sudah masuk. 3 kekuatan lainnya tidak mau ketinggalan, jadi mereka terbang ke pintu masuk gua juga. Segera, keempat tim berada di dan menghilang ke dalam terowongan yang gelap dan dalam. Setelah semua orang berada di, Bai Leng mengambil kendali atas kapal besi lapis baja dan terbang menuju pulau kecil. Tanggung jawabnya adalah memastikan keamanan Bai Xiaohuang dan yang lainnya saat mereka berada di luar makam Raja Naga. Dia tidak bisa melindungi mereka bahkan jika dia ingin ketika mereka ada di dalam.
Sangat menyeramkan. Ini benar-benar tempat untuk hantu. Tidak heran orang mati dimakamkan di sini. Begitu mereka masuk, Luli merasakan udara dingin menyerang inderanya. Itu bukan jenis dingin yang dimiliki musim dingin, lebih seperti udara dingin dari neraka. Bai Xias Huang adalah yang pertama masuk. Dia tidak bisa bergerak setelah dia masuk dan wajahnya pucat. Setelah beberapa tuan muda keluarga Bai datang, mereka mengepung Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang sekaligus. Bai Qiuxue tampak lebih baik setelah ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi, ayo masuk ke sana dulu." 6 tuan muda keluarga Bai memimpin. Suan energi memelototi mereka masing-masing. Mereka semua mengambil senjata dan siap untuk mengambil tindakan. Para tuan muda lainnya berjalan di luar dengan para wanita muda dilindungi di tengah. Luli berada di belakang tim. Dia mengamati sekeliling sambil berjalan maju. Ada batu-batu hitam di sisi dan tanah terowongan, dan ada lampu minyak redup di dinding yang menerangi terowongan. Apakah itu lampu minyak Suan artifak? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa disimpan di negara ini untuk waktu yang lama? Makam Raja Naga telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Luli penasaran. Dia merasakan keinginan untuk menggali beberapa lampu minyak, tetapi karena situasi di sini belum jelas, dia tidak punya nyali untuk melakukan sesuatu yang begitu impulsif. Terowongan membentang jauh. Seseorang pernah ke sini sebelumnya, jadi pasti tidak ada risiko di sini. Semua orang berjalan maju dengan cepat. Mereka mencapai ujung terowongan pada waktu hanya untuk satu dupa untuk membakar. Muncul di depan mereka adalah sebuah aula besar tanpa isi di dalamnya. Bahkan jika ada beberapa harta di sini, mereka mungkin sudah diambil oleh orang pertama di sini. Aula itu tidak besar, dengan panjang dan lebar sekitar lebih dari 100 kaki. Selain lampu minyak di dinding, tidak ada yang lain. Hanya ada 9 gerbang batu di utara dengan karakter besar tertulis di gerbang. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Su Fangfei membaca beberapa kata, menyebabkan ekspresinya berubah dengan cara yang aneh. Apa arti dari karakter hidup dan mati? Mungkinkah artinya, memasuki gerbang dengan karakter kematian di atasnya, mereka mungkin mati? Mereka semua berdiri di aula, mengamati, tidak mengambil tindakan apapun. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki keluar. Ye Yuhan muncul dengan timnya. Russell. Tak lama kemudian, Du Ziling dan Zilian juga tiba dengan tim mereka. Keempat tim berdiri di 4 arai di aula. Mereka melirik ke aula, tidak berani melakukan apapun yang impulsif. Aula sudah diperiksa sebelumnya. Semua keluarga sudah mengirim seseorang ke sini. Tidak ada bahaya di aula, hanya beberapa harta yang diambil oleh keluarga pertama yang tiba di sini. Harta karun itu adalah kereta emas valet, tetesan esens darah asli yang Lu miliki, dan artefak kelas Suan Surga. Adapun 9 gerbang, para murid yang dikirim ke sini untuk melihat-lihat tidak cukup kuat untuk membuka gerbang. Jadi, apakah mereka bisa masuk gerbang dan mendapatkan harta semuanya tergantung pada kekuatan dan keberuntungan mereka. Nona Xias Huang, Nona Qiuxue, gerbang mana yang harus kita tuju? Ding Heng, tuan muda keluarga Ding bertanya. Bai Xias Huang secara acak menunjuk ke sebuah gerbang dan berkata, "Pergi dan lihat apakah kamu bisa membuka gerbang itu." Ding Heng dan Ding yang segera pergi. Mereka berusaha menemukan persneling rahasia di gerbang dan di sampingnya. 3 tim sisanya masing-masing memutuskan untuk mencoba gerbang kehidupan. Gerbang kehidupan. Gerbang kematian. Luli mengerutkan kening. Matanya berkedip saat dia terlibat dalam pikiran yang mendalam. Dia memiliki gagasan kabur di benaknya. Gerbang kehidupan mewakili jalan keluar. Raja Naga adalah seorang jenius yang langka. Bagaimana dia bisa mengatur sesuatu yang begitu bodoh? Masalahnya adalah, siapa yang berani memilih gerbang kematian? Bagaimana jika itu benar-benar cara mati di balik gerbang? Ledakan. Seorang prajurit dari Heaven Frigate Kingdom menabrak gerbang dengan tinjunya, dan suara teredam keluar. Lalu gerbang menyala. Gelombang kekuatan yang kuat menyebar. Prajurit itu dikirim terbang mundur sementara darah keluar dari mulutnya. Jangan lakukan hal sebodoh itu. Du Ziling mengenakan baju besi perak dan memegang pedang perak di tangannya. Dia cukup tampan. Di lehernya ada tanda ungu yang menunjukkan bahwa dia adalah prajurit garis ketinggian dari peringkat ke-7. Matanya yang asyik berbeda. Dia tampak sama menariknya dengan wanita.
Setelah dimarahi, orang-orang berdiri di depan gerbang batu berani untuk tidak bertindak sembrono. Mereka mulai menemukan gigi-gigi kecil. Gerbang batu semacam ini tidak bisa dibuka paksa dengan paksa. Jika mereka tidak dapat menemukan roda gigi rahasia, maka tidak ada cara untuk masuk. Ketika mereka kembali tanpa bahkan berhasil membuka gerbang, mereka akan menjadi lelucon besar. 1 dupa untuk membakar, 2, 3. Keempat tim semua mengirim orang untuk mencoba tanpa ada yang berhasil menemukan gigi rahasia. Keempat pemimpin tim tampak mengerikan. Apakah mereka benar-benar akan kembali dengan penghinaan seperti itu? Nyonya Kyuxue. Setelah dia amati sebentar, Luli berjalan mendekat dan berbisik pada Bai Kyuxue. Dia memanggil murid keluarga dengan penuh ketidakpastian. Tuan muda itu mengedipkan matanya dan berjalan ke gerbang batu. Setelah itu, Tuan muda berjongkok. Dia mulai mendorong gerbang di bagian bawah dengan paksa. Berderit, berderit. Di tengah banyaknya tatapan mengejutkan, murid itu berhasil mendorong gerbang dengan mudah. Gerbang batu itu terangkat seperti tirai. Bab 170. Sudah terbuka. Bai Xias Huang berteriak kaget. Bai Kyuxue menatap Luli, ketidakpercayaan muncul di matanya yang cantik. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti mengapa Nyonya Yan meminta Luli untuk menemani mereka. Begitu banyak orang telah mencari gigi rahasia untuk waktu yang lama, namun Luli adalah orang yang melihatnya dengan mudah. Tentu saja itu tidak dilakukan dengan mudah. Dia sudah mengamati sejak lama. Banyak metode telah dicoba oleh begitu banyak pria, tetapi mereka masih tidak bisa membuka gerbang batu. Itu tidak mungkin bahwa gerbang batu dirancang untuk tidak terputus. Jika tidak, tidak ada yang bisa melewati formasi penghambatan di luar makam Raja Naga. Karena Raja Naga memutuskan untuk membiarkan para prajurit yang lebih muda dari 20 masuk, pasti ada jalan. Luli melihat bahwa semua orang telah mencoba segalanya, tetapi tidak ada yang memikirkan bagian bawah gerbang batu. Tentu saja, mereka tidak pernah berpikir untuk mendorong bagian bawah. Lagi pula, biasanya, gerbang dibuka di samping. Bagaimana bisa sebuah gerbang terangkat seperti gorden? Luli berpikir Raja Naga pasti memiliki ide yang tidak biasa. Mungkin gerbang bisa dibuka di bagian bawah. Dia tidak menyangka tebakannya benar. Masuk. Bai Kyuxue memesan. Murid itu masih memegang gerbang dengan tangan terbuka. Dia membiarkan yang lain masuk terlebih dahulu. 3 tim sisanya meniru apa yang dia lakukan. Mereka, tentu saja, dengan mudah mendorong gerbang batu terbuka. Di dalam gerbang batu masih ada terowongan selebar yang keluar. Itu membentang lurus ke kejauhan, dan tidak ada yang tahu berapa lama terowongan itu. Luli masih tinggal di bagian belakang. Setelah semua orang masuk, murid yang memegang pintu menyelinap ke dalam terowongan. Gerbang batu jatuh berat dan ditutup lagi. Luli tidak bergerak maju bersama timnya. Sebaliknya, dia berjongkok dan mencoba mendorongnya ke arah luar. Namun, kali ini, gerbang tidak akan bergerak sedikitpun. Luli mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa jalan ini memungkinkan hanya bergerak maju tetapi tidak mundur. Bai Kyuxue perlahan berjalan ke depan. Luli harus mengejar ketinggalan untuk mengikuti tim. Seorang wanita muda yang berjalan di depan menatapnya. Ketika dia melihat topeng hantu, dia takut. Dia melangkah maju dengan cepat. Tinggal di belakang adalah 2 murid dari 2 keluarga. Salah satunya adalah orang yang mendorong pintu gerbang terbuka. Luli tidak tahu dari keluarga mana dia berasal. Ketika dia melihat Luli, dia hanya sedikit mengangguk tanpa mengatakan apapun. Tribai Family Young Masters memimpin jalannya. Mereka semua di Soul Pond Realm dan memiliki Bloodliness tingkat kelima sehingga kemampuan bertarung mereka kuat. Ketiganya bergerak dengan kecepatan yang sesuai. Mengandalkan kekuatan persepsi yang kuat dari Soul Pond Realm, mereka telah mengamati lingkungan dan fluktuasi formasi penghambatan. Terowongan itu aman. Mereka berjalan sekitar 540 yard sebelum mencapai aula lain. Bahkan sebelum mereka pergi ke aula, mata mereka telah menyala. Ada sebuah patung yang terletak di tengah aula, dan ada pedang panjang di tangan patung itu, sebuah cincin antar ruang dan sebuah gulungan di tangan lainnya. Artefak Suan kelas surga, cincin antar ruang, keterampilan Suan peringkat tinggi. Seseorang berseru, harta yang bisa muncul di sini pasti bagus. 3 murid keluarga Bai menyerang ke depan sekaligus. Mereka telah sepakat bahwa siapapun yang meletakkan tangannya di atas harta itu akan memilikinya. Mereka tidak bisa menjarah harta orang lain. Kembali ke sini.
Tiba-tiba seseorang berteriak. Itu adalah Luli. Suaranya membuat semua orang gemetar. Bai Qiuxue khawatir. Dia segera berteriak pada Luli, hati-hati. Namun, sudah terlambat. 3 murid keluarga Bai sudah berjalan ke patung, siap untuk mengambil 3 harta masing-masing. Berdengung. Tiba-tiba patung itu menyala. Artefak Suan melotot, dan tangan patung itu terangkat. Pedang panjang itu menari-nari saat 3 sinar cahaya pedang melesat, membidik masing-masing 3 murid keluarga Bai. Bang! Kecepatan cahaya pedang itu begitu cepat sehingga tidak ada yang menghindar darinya. 3 murid keluarga Bai dipukul. Armor yang mereka kenakan meledak, dan mereka dikirim terbang mundur saat mereka meludahkan darah. Tuan Muda Ying, Tuan Muda Tu, Tuan Muda Rong, Ding Heng dan yang lainnya bergegas ke mereka. Mereka membantu ketiganya dan memberi makan mereka pil penyembuhan. Melihat dada yang terluka parah dan armor yang rusak dari ketiganya, semua orang terkejut. Jika bukan karena fakta bahwa mereka mengenakan armor kelas bumi, mereka pasti sudah kehilangan nyawa mereka. Bai Qiuxue melihat patung itu dan kemudian berbalik ke Luli. Menatap mata Luli yang jernih di bawah topeng hantu, dia bertanya, Luli, bagaimana kamu tahu patung itu akan menyerang? Banyak orang memalingkan pandangannya kepadanya karena mereka ingin tahu. Patung itu tampak seperti tidak bergerak dan tidak bernyawa. Tidak ada fluktuasi formasi penghambatan terdeteksi. Tidak ada yang melihat ada yang salah, jadi bagaimana mungkin Luli mengatakannya hanya dengan satu pandangan. Luli mengangkat bahu. Jawabannya membuat semua orang terdiam. Ini hanya dugaan acak. Aku tidak menyangka kalau aku akan benar. Bai Sias Huang mendengus dan menoleh ke belakang, tetapi Bai Qiuxue menatap Luli yang menunjukkan volume. Jika itu hanya dugaan, dia tidak mungkin benar 2 kali berturut-turut, bukan? Metode mendorong gerbang terbuka sudah membuat Bai Qiuxue menatap Luli dengan kekaguman rahasia. Sekarang, pendapatnya tentang dia berubah sepenuhnya. Luli berdiri diam. Dia menatap patung itu tanpa berkata apa-apa. Bai Qiuxue memeriksa sekeliling dengan matanya. Aula ini berbeda dari yang sebelumnya. Ada satu terowongan lagi di sebelah kiri yang tidak ada yang tahu di mana. Banyak tuan muda dan wanita muda yang menjauh dan mengelilingi patung itu. Mereka semua merindukan harta, tetapi tidak ada yang berani mendapatkannya. Tidak banyak orang yang bisa selamat dari cahaya pedang itu. Berdesir, desir, desir. Seorang tuan muda tidak tahan lagi dan dia berjalan perlahan menuju patung itu. Di kakinya, Suan energi melotot. Dia memegang pedang secara horizontal di depan dadanya, siap mundur kapan saja sekarang. 9 kaki, 3 kaki, 1 kaki dan 7 inci. Ketika dia dekat dengan patung itu, tiba-tiba itu melotot. Pedang menyapu ke arahnya dan cahaya pedang berbentuk setengah bulan menyinari dia. Desir, tuan muda itu mundur dengan cepat, tetapi dia tidak secepat pedang itu. Pada saat kritis, ia memblokirnya dengan artefak Suannya. Bang! Artefak Suan dari peringkat ke-9 tingkat bumi meledak. Baju besi bagian dalam yang dipakai tuan muda meledak. Dia hancur, berlumuran darah. Beberapa tuan muda dan wanita muda di dekatnya segera berlari ke arahnya untuk mengobatinya. Untungnya, pria ini membela dirinya dengan artefak Suannya, sehingga cedera yang dideritanya tidak terlalu buruk. Aku akan mencoba. Bai Sias Huang merasa gatal untuk mencoba. Mereka datang ke sini untuk berburu harta karun, jadi mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan harta di sana sekarang setelah mereka melihatnya. Itu lebih buruk daripada tidak masuk sama sekali. Suang kembali. Bai Qiuxue meraih Bai Sias Huang, menyebabkan yang terakhir menelan kerinduannya. Semua orang melihat orang lain, tetapi tidak ada yang bergerak. Luli berjalan mendekat. Dia memandang orang-orang yang takut bergerak. Tiba-tiba, dia berkata, Guis, apakah kamu menginginkan harta itu atau tidak? Jika tidak, aku akan mengambilnya. Apa? Keributan besar melanda di antara mereka. Banyak orang lagi siap untuk mencoba, tetapi pada saat yang sama, mereka ragu-ragu. Bai Sias Huang melepaskan energi Suannya dan tanda bulan sabit di lehernya berkilau. Namun, Bai Qiuxue lagi menepuk pundaknya yang menghentikannya dari melakukan apapun. Sejak mereka muda, Bai Qiuxue lebih stabil dan lebih bijaksana daripada Bai Sias Huang. Yang terakhir selalu mendengarkan saran si pembuat. Karena itu, Bai Sias Huang tidak mengambil risiko. Bai Qiuxue melihat sekeliling sambil tersenyum dan berkata, pemilik Pulau Lu, harta itu akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya.
Semua orang dapat mencoba untuk mendapatkan harta itu. Tolong, jika Anda memiliki beberapa cara untuk mendapatkannya, tolong. Banyak tuan muda menunjukkan penghinaan di mata mereka. Sejauh yang mereka ketahui, Luli dengan sengaja membingungkan dan menggertak untuk menarik perhatian kedua wanita muda itu. Bukankah Luli akan terbunuh seketika jika dia benar-benar berani mengambil harta itu? Cincin interspatial di tangan Luli menyala, dan Suan Crystals muncul. Tindakan itu mengejutkan banyak orang. Bagaimana Luli mendapatkan cincin interspatial? Desir, Luli dengan santai mengambil Suan Crystal dan melemparkannya ke patung itu. Orang-orang ketakutan. Mereka mundur dengan cepat agar mereka tidak menjadi sasaran serangan Suan energi dari patung yang dilepaskan secara eksternal. Bang! Sedikit suara keluar saat kristal Suan menghantam patung yang tidak bergerak saat ini. Luli mengangguk dan berkata dengan suara berat, "Little White, pergi dan dapatkan gulungan itu." Desir, sebuah bayangan putih keluar dari lengan Luli. Seekor binatang buas bergegas ke lengan patung itu sekaligus. Yang mengejutkan semua orang adalah, tidak ada yang terjadi pada patung itu. Little White bergegas kembali seperti pedang tajam dengan gulungan itu. Bab 171. Berdengung. Cincin interspatial di tangan Luli berkedip ketika gulungan itu menghilang ke dalamnya. Dia bahkan tidak membacanya. Dia hanya berkata kepada Little White lagi, "Pergi dan ambil cincin itu." Little White sekali lagi terbang dalam kabur putih. Langsung mematahkan jari dari patung dan kembali dengan interspatial ring. Banyak orang mati karena iri hati. Mereka berdua mengagumi dan iri Luli. Dia dengan tenang menyingkirkan cincin interspatial, tetapi dia tidak memiliki Little White untuk mengambil pedang. Bai Qiuxue memandang Little White tetapi tidak berpikir itu adalah Suan Beast peringkat tinggi. Little White sudah kembali ke lengan Luli sekarang. Dia menatapnya dan bertanya, "Mengapa kamu tidak mengambil artefak surga tingkat Suan juga?" Luli melirik Bai Qiuxue dan menjawab, "Aku tidak berani mengambil risiko." Bai Qiuxue tenggelam dalam pikiran. Kemudian dia berkata, "Jika demikian, saya tidak akan memberikannya kepada Anda." Dengan mengatakan itu, Bai Qiuxue berjalan maju sendiri. Langkah kakinya ringan. Tidak ada kilau Suan energi pada dirinya. Dia juga tidak mengambil senjata, hanya berjalan menuju patung itu sedikit demi sedikit. Semua orang menahan napas dan menatap Bai Qiuxue karena takut bahwa orang istimewa ini akan berkurang menjadi tumpukan daging cincang. 9 kaki, 3 kaki, 1 kaki dan 7 inci. Hal yang dikhawatirkan orang tidak terjadi. Bai Qiuxue dengan mudah berjalan ke patung dan dia mengulurkan tangannya yang halus dan meraih artefak Suan. Itu diambil olehnya. "Kakak, bagus sekali." Senyum lebar naik ke wajah Bai Xias Huang. Banyak tuan muda dan wanita muda bersorak. Bai Qiuxue tidak bisa ceroboh. Dia bergerak mundur perlahan, dan hanya setelah dia kembali ke tempat dia berada dia merasa lega. Luli mendapat 2 dari 3 harta dan Bai Qiuxue punya 1. Setelah dia kembali, Bai Xias Huang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, mengapa patung itu tidak menyerang kamu?" Bai Qiuxue menatap Luli. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Selama kamu tidak menggunakan Suan energi, patung itu tidak akan menyerang." Luli seharusnya menemukan ini sejak awal. Bai Xias Huang hampir tidak berpikir begitu, jika dia menemukan ini, mengapa dia tidak mendapatkannya sendiri? Luli tidak mengatakan apa-apa. Baru saja, ketika dia melemparkan kristal Suan ke patung itu, dia sudah tahu. Itu sebabnya dia punya Little White untuk mendapatkan harta. Little White cepat dan sedikit, jadi tidak apa-apa untuk mendapatkan gulungan dan cincin antar ruang. Tapi Luli tidak berani mengambil risiko nyawa Little White untuk mendapatkan Suan artifak. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia tidak ingin mengambil risiko hidupnya sendiri. Alasannya adalah bahwa dia tidak memiliki baju besi pelindung yang baik, tetapi Bai Qiuxue memilikinya. Karena itu, Bai Qiuxue cukup berani untuk mengambil risiko. "Dapatkan Bai Ying, Bai Tu dan mari kita pergi. Kita tidak bisa membiarkan 3 tim lainnya mengalahkan kita untuk itu." Hanya ada 3 harta karun di patung itu, dan tidak ada yang tampak aneh. Tidak ada apapun selain patung di aula. Bai Qiuxue meminta seseorang untuk membantu dengan 4 orang yang terluka dan mereka berjalan ke terowongan di sebelah kiri. 3 murid keluarga Bai terluka cukup parah, tetapi mereka diberi makan pelet penyembuhan tingkat atas. Mereka jauh lebih baik sekarang dan mereka bisa berjalan di bawah bantuan orang lain.
Luli masih tetap di belakang, menjaga jarak dengan yang lain. Bukannya dia tidak perlu berhati-hati, tapi dia tidak percaya pada orang lain. Bagaimana jika seseorang mendambakan harta karunnya dan mencoba menyerangnya untuk mengambilnya darinya? Terowongan itu masih panjang dengan beberapa tikungan. Luli diam-diam berseru bahwa makam Raja Naga ini adalah yang besar. Ada 9 jalur berbeda di dalamnya. Lebih dari 1000 yard di depan, ada aula besar lain di depan mereka. Satu hal berbeda, ada banyak status di aula ini, berdiri tegak di aula seperti sepasang penjaga hantu. Mereka memblokir jalan ke depan. Kali ini, tidak ada yang mampu menjadi ceroboh. Mereka mulai mencari-cari di depan aula. Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang saling memandang. Mereka berdua terlihat serius kali ini karena mereka merasakan niat membunuh di aula. Status ini adalah sesuatu yang lain. Aku akan menjelajahi jalan. Bai Gu, yang terkuat di antara semua tuan muda keluarga Bai, membawa pedang di tangannya dan bergerak maju perlahan. Tanda bulan cian di lehernya menyala, dan energi Suan di tubuhnya melotot. Berderit, berderit, berderit. Tepat ketika Bai Gu melangkah ke aula, gumpalan yang menutupi status itu mulai terkelupas. Itu seperti patung-patung yang hidup kembali. Mereka semua berubah menjadi pria besi hitam dan mereka berlari ke arah Bai Gu dengan kabur dengan senjata di tangan mereka. Spectral Golem. Bai Xias Huang berteriak ketakutan. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan busur merah api dari cincinnya. Dia berteriak dengan suara melengking, mengisi. Golem spektral ini mata mereka terkunci pada kita. Jika kita tidak menghancurkan mereka, kita akan diburu. Tuan muda dan nona muda ini seharusnya sudah mendengar tentang Spectral Golem. Mereka menghunuskan senjata mereka dan berlari ke depan. Bai Qiuxue juga membuatnya bergerak. Cambuk hijau muncul di tangannya dan dia mencambuknya ke arah depan. Dia berhasil menghancurkan seorang pria besi hitam. Bai Gu telah memulai aksinya sejak dini. Dengan deretan suan energi yang dirilis secara eksternal, ia melepaskan Spectral Golem. Bai Gu adalah yang terkuat di tim dan dia juga berada di tahap tengah dari Soul Pond Realm seperti Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue. Desir, desir, desir. Ada 17 prajurit di Soul Pond Realm di tim. Sekarang 4 terluka, hanya 13 yang bisa bertarung. Selain Bai Xias Huang yang menggunakan busur besar, 12 lainnya pergi ke Spectral Golem langsung. Sejumlah garis suan energi yang dilepaskan secara eksternal, sinar pedang dan lampu pedang menyala. Satu Spectral Golem demi satu dihancurkan. Wow, Luli tetap di belakang, menonton, tidak akan ikut serta dalam pertarungan. Masih ada celah besar antara kapasitas bertarungnya dengan prajurit Soul Pond Realm. Yang lain telah mengambil kendali penuh atas golem spektral. Itu tidak akan banyak membantu bahkan jika dia berpartisipasi. Su Fangfei juga tidak melakukan apapun. Bersama dengan beberapa prajurit dari tahap selanjutnya dari alam lautan roh, dia melindungi 4 orang yang terluka termasuk Bai Ying. Su Fangfei melihat Luli sedang mengamati di kejauhan. Dia tampak meremehkannya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Boom, 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 boom. Kelompok spektral golem berlari maju dan dihancurkan. Ada hampir 100 spektral golem di aula, tetapi tidak satupun dari mereka yang cukup dekat. Yang telah dibilang, mereka telah menyerang untuk waktu yang lama tetapi tidak ada satupun dari spektral golem yang terluka atau hancur. Tidak ada yang tahu dengan bahan apa spektrum golem ini dibangun. Mereka begitu keras sehingga mereka tidak bisa dihancurkan. Bahkan panah yang ditembakkan oleh Bai Xias Huang tidak bisa melukai Spectral Golem. Nyonya Qiuxue. Setelah dia menghancurkan Spectral Golem lain, dia melihat Bai Qiuxue. Dia memikirkannya dan tanda bulan ungu di lehernya menyala. Bulan sabit ungu terbang keluar dari lehernya dan bergegas maju dalam seberkas cahaya ungu. Bang! Bulan ungu menyapu leher Spectral Golem. Suara teredam keluar, dan kepala besi terbang keluar. Spectral Golem yang bergegas maju tampaknya terbunuh sekaligus sebelum jatuh ke tanah. Skill Bloodline macam apa ini? Mengerikan. Luli heran. Baru saja, begitu banyak orang yang melepaskan energi suan mereka, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat meninggalkan bekas pada Spectral Golem. Bagaimana bulan ungu bisa mematahkan leher Spectral Golem sekaligus? Berdengung. Tanda bulan ungu di leher Bai Xias Huang juga menyala. Bulan ungu lain terbang keluar. Itu dengan mudah mematahkan leher golem spektral sekaligus. Nona Qiuxue, kamu sangat baik. Go Lady Suang.
Begitu banyak suara orang yang mengoleskannya keluar. Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang diam saja. Mereka hanya berkonsentrasi mengendalikan bulan-bulan ungu untuk melakukan serangan. Dengan satu spektral golem demi satu jatuh ke tanah, wajah saudara kembar berubah pucat. Tubuh mereka gemetaran dan mereka berkeringat. Banyak orang khawatir tentang mereka. Jadi sepertinya si kembar juga akan lelah ketika mereka menggunakan keterampilan garis darah mereka untuk waktu yang lama. Lu Li bergumam. Di benaknya, dia memikirkan bunga di leher Zilian, tanda di leher Du Ziling dan binatang kecil Ye Yuhan. Mereka juga memiliki bloodliness peringkat ketujuh. Lu Li sudah melihat kekuatan keterampilan garis keturunan Bai Xias Huang dan saudara perempuannya. Seberapa mengerikan keterampilan garis darah Du Ziling dan dua lainnya.